mengeluarkan biaya pelunasan lebih besar dibandingkan tahun ini. Pasalnya, sejumlah komponen biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) tahun 2025 naik dibanding 2024. Hal itu disampaikan anggota Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Amri Yusuf kepada Kontan Selasa 23 Juli 2024. BPIH tahun 2024 sebesar Rp93,41 juta per jemaah. Dari jumlah itu, biaya perjalanan ibadah haji (BP) yang ditanggung jemaah Rp56,04 juta atau 60%. Kemudian, nilai manfaat dari BPKH sebesar Rp37,36 juta atau 40%. BPKH memperkirakan BPIH tahun 2025 akan naik karena faktor inflasi, kurs, dan aftur. Untuk diketahui, BPIH terdiri dari dua komponen yakni biaya perjalanan ibadah haji (BP) yang ditanggung jemaah dan penggunaan nilai manfaat dari BPKH. Kalau dalam hitungan kami itu naiknya 5%, sekitar Rp2 juta, Rp3 juta. Mungkin tahun depan, BPIH bisa Rp95 juta atau Rp96 juta, jelas Amri. Amri mengatakan, pembahasan BPIH akan dilakukan oleh Kementerian Agama dan Komisi 8 DPR pada Oktober 2024 mendatang. Berangkat menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci Mekah menjadi dambaan kaum muslim, terutama untuk menyempurnakan rukun Islam kelima. Meski demikian, butuh waktu dan kesabaran untuk dapat berangkat haji setelah melakukan pendaftaran. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bojonegoro mencatat, estimasi daftar tunggu haji di Bojonegoro membutuhkan waktu selama 34 tahun. Jika mendaftar pada tahun 2024 ini, waktu berangkat diperkirakan pada tahun 2058 mendatang. Sementara itu, kuota haji Bojonegoro pada musim haji tahun depan belum keluar secara rinci. Namun, estimasi kuota yang didapat diperkirakan sekitar 1.558 calon jamaah dan menunggu pengumuman resmi dari Kementerian Agama Pusat. Kasih Penyelenggara Haji dan Umroh Kantor Kementerian Agama Bojonegoro, Muhammad Abdullah Hafidz mengatakan, untuk memastikan mendapatkan jatah kursi keberangkatan, setiap calon jamaah terlebih dahulu membayar setoran awal 25 juta. Kemudian selanjutnya, melakukan pelunasan sebelum keberangkatan sebesar Rp35 juta. Abdullah Hafidz menambahkan, saat ini calon jamaah haji yang sudah dipastikan berangkat haji di tahun 2025 sudah dilakukan foto paspor untuk nantinya dipergunakan sebagai syarat administrasi keberangkatan. Selain itu, kantor Kementerian Agama Bojonegoro juga sudah mengundang 1.558 calon jamaah haji yang estimasi berangkat di tahun 2025. Untuk persiapan pemeriksaan kesehatan di puskesmas. Di Kementerian Agama Bojonegoro ini untuk kuota yang akan memasukkan haji tahun depan sudah keluar atau belum Pak ya? Secara resmi belum, tetapi secara estimasi itu kita bisa sampaikan ke jemaah haji bahwa kuota kita itu sekitar 1.558 itu yang kami terima. Untuk fixnya itu kita menunggu pengumuman resmi dari Kementerian Agama RI Pusat. Untuk yang berangkat tahun depan ini, untuk pendaftarannya itu tahun berapa Pak ya? Pendaftaran tahun 2012 di maksimal bulan Juni atau bulan 6. Jadi kalau bulan April, Mei, Juni insya Allah berangkat tahun 2025. Sedangkan untuk pendaftaran bulan Juli atau Agustus itu mungkin bisa masuk ke cadangan. Untuk estimasi sendiri di Bojonegoro kalau daftar haji itu menunggu waktu berapa puluh tahun Pak mungkin? Bojonegoro masih di angka 34 tahun. Kemenak Bojonegoro menghimbau agar seluruh calon jamaah haji yang akan berangkat di tahun depan untuk yayasan haji. Sementara itu, para jamaah juga harus mengikuti beberapa rangkaian pembekalan bimbingan ibadah haji, serta diminta untuk selalu menjaga kesehatan. Edo Jody Aldian, CTV, Bojonegoro.
Kenapa ya guys? Kebanyakan orang yang berangkat haji ke Tanah Suci udah berusia lanjut. Ternyata, kata Kementerian Agama, salah satu alasannya adalah panjangnya antrean haji guys. Seperti yang kita tahu, ketika seseorang mendaftarkan untuk haji, gak langsung diberangkatin. Artinya ada waktu tunggunya. Calon jemaah yang udah daftar haji akan dapat nomor porsi dan menunggu keberangkatan. Lama antreannya beragam, bahkan ada yang sampai puluhan tahun. Nah, panjang antrean ini ternyata berdampak terutama pada haji reguler. Emang apa aja sih program haji di Indonesia? Jenis program haji di Indonesia ada 3 guys. Haji reguler, haji khusus, dan haji furoda. Ketiganya punya perbedaan mulai dari biaya hingga lamanya antrean keberangkatan. Yang pertama ada haji reguler. Untuk program haji ini, harap bersabar untuk nunggu antrian guys. Haji reguler diatur berdasarkan kuota yang ditetapkan oleh Kementerian Agama. Kuotanya lebih banyak dibandingkan paket haji lainnya. Umumnya masa tunggu antrean haji reguler ini paling lama hingga belasan tahun, tergantung jumlah pendaftar atau kuota di setiap daerah. Menurut data terakhir 2022, biaya haji ini sebesar 39,8 juta per jemaah. Pada 2019, pemerintah pernah merilis daftar antrean haji di setiap provinsi. Tiap provinsi pun panjang antreannya bervariasi, mulai dari 15 hingga 39 tahun. Hal ini karena pemerintah menerapkan distribusi kuota secara berbeda ke tiap provinsi. Yang kedua, haji khusus atau dikenal dengan haji ONH+. Paket ini juga diatur berdasarkan kuota yang ditetapkan oleh Kementerian Agama. Namun, udah pasti biayanya lebih mahal dibanding haji reguler. Berkisar $11.000 AS atau setara 160-an juta per jemaah. Meski begitu, antreannya lebih cepat, berkisar 6 hingga 7 tahun. Nah, yang terakhir ada haji furoda. Haji furoda tidak menggunakan kuota haji pemerintah, alias non-kuota. Jadi, kuotanya khusus dari pemerintah Arab Saudi, legal dan resmi secara hukum. Maksudnya, dapat undangan langsung dari kerajaan Arab. Biaya untuk program haji ini berkisar $15.500 AS atau setara 230-an juta per jemaah. Nah, peserta haji ini bisa langsung berangkat tanpa nunggu antrian. Kalau haji reguler antriannya paling panjang kan? Kira-kira apa sebabnya ya? Kementerian Agama menyebut tingginya minat masyarakat untuk naik haji bisa jadi salah satu penyebabnya. Indonesia dinilai telah jadi saksi tumbuhnya kesadaran dari kelas menengah maupun atas tentang kewajiban melaksanakan salah satu rukun Islam. Bahkan minat umat Islam Indonesia meningkat secara pesat 2 kali lipat selama 2 dekade terakhir. Kok bisa? Ya bayangin aja, jumlah jamaah haji yang ingin berangkat setiap tahunnya bertambah. Sementara pertambahan kenaikan angka calon jamaah haji nggak sebanding sama kuota yang diberikan oleh pihak Arab Saudi. Dengan penduduk lebih dari 270 juta, kuotanya hanya 221.000 jamaah haji per tahun. Data terakhir hingga 2022 kemarin, jumlah jemaah yang udah daftar haji lebih dari 5 juta orang. Dan tiap tahunnya ada sekitar 600 ribuan pendaftar haji reguler. Akibatnya apa? Tiap tahun daftar antriannya menumpuk. Hal itu bikin masa tunggu haji jadi lebih lama. Terus faktor lainnya apa coba? Ternyata ada pengulangan haji. Ketika orang yang udah naik haji kemudian naik haji lagi untuk kedua kalinya atau seterusnya, secara otomatis akan bikin waiting list semakin lama dan pengurangan kuota calon jemaah haji lainnya. Udah gitu, ibadah haji punya waktu tertentu guys.
Kalau umroh bisa dilakuin kapan aja. Tapi kalau haji, punya tanggal khusus dilakukan 8 hingga 13 Dzulhijjah aja. Hal ini akan bikin jutaan umat muslim di seluruh dunia berkumpul dalam waktu dan tempat yang sama. Itu makanya kuota haji udah ditentuin, nggak bisa asal nambah. Kalau kamu udah daftar haji dan pengen tahu kapan estimasi berangkatnya, bisa cek melalui aplikasi Pusaka dengan masukin nomor porsi masing-masing ya. Nah guys, kalau kamu daftar haji di tahun ini, kira-kira berangkatnya tahun berapa ya? Yuk komen di bawah. Yuk bareng Indonesia Baik, bikin Indonesia jadi lebih baik. Pemirsa, berhaji di usia muda tentunya menjadi harapan untuk menyiasati daftar tunggu haji reguler di Indonesia. Dan ada kisah haji termuda dari Provinsi Lampung yang bisa menjadi inspirasi. Kisah berbeda datang dari Sragen di sisi lain ya, yang berangkat haji di usia muda karena menggantikan orang tua yang sudah wafat. Kisah haji termuda datang dari Provinsi Lampung. Ialah Akilah Galan Fabil yang berangkat haji di usia 18 tahun. Pertanyaannya, sejak kapan ia mendaftar haji? Akil didaftarkan haji oleh orang tuanya saat usianya 12 tahun. Terbang ke Tanah Suci bersama ayah ibunya melalui kelompok terbang atau kloter 36 embarkasi Jakarta, warga kota Bandar Lampung ini berniat membantu jemaah lain dengan tenaganya yang masih muda. Sekarang untuk saat ini umur aku 18 tahun 2 bulan. Alhamdulillah ya, alhamdulillah dari aku sendiri kebanggaan sih. Jadi aku ngerasa kayaknya aku paling muda nih bisa bantuin ayah sama ibu. Dan terang lain juga kemungkinan ya aku bisa bantuin jemaah-jemaah lainnya juga insyaallah. Kisah haji termuda juga datang dari Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Namun, Farah Adelia Natasha yang juga berusia 18 tahun ini berangkat ke Tanah Suci karena menggantikan ayahnya Eko Budi Hartono yang meninggal 7 Februari 2021. Di Tanah Suci, Farah berniat melantunkan doa khusus untuk ayahnya. Khususnya doa buat ayah, semoga ayah diampuni dosa-dosanya dan ditempatkan di tempat terbaik di sisi Allah, dan amal ibadahnya semoga selalu diterima oleh Allah. Dan doa untuk ibu, semoga ibu diberikan kesehatan selalu dan diberikan umur yang panjang biar lebih lama nemenin Farah. Farah akan berangkat bersama ibunya Siti Lestari 3 Juni 2024 mendatang dalam kloter 87 embarkasi Solo. Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Sania Wahyu Ningsih adalah seorang remaja berusia 18 tahun berasal dari Kabupaten Batanghari, Jambi yang tercatat sebagai jemaah haji termuda di Indonesia tahun 2023. Ia tercatat sebagai jemaah haji dalam kloter BTH 23 yang berangkat pada Senin 12 Juni 2023. Ia berangkat ke Tanah Suci ditemani kakak serta sang kakek. Sania telah didaftarkan orang tuanya sejak usia 6 tahun saat ia masih menjadi murid di taman kanak-kanak. Sania yang saat ini baru lulus dari bangku SMA ini seharusnya telah berangkat untuk menunaikan ibadah haji dengan ayah, ibu, serta neneknya pada tahun lalu. Namun, saat itu usianya masih terlalu muda sehingga ia baru bisa diberangkatkan ke Tanah Suci pada tahun 2023 ini. Meski begitu, Sania mengaku telah siap untuk menjalani ibadah haji. Sejauh ini insya Allah udah mantap sih, udah dikasih tahu sama orang tua kan sebelumnya tahun kemarin berangkat. Terus udah lihat media sosial juga sama kakak kan gimana pengalaman jamaah sebelumnya. Terus kita juga udah manasik juga kan dari Kemenangnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama Jambi, Wahyudi, berharap kehadiran remaja di tengah para jemaah yang kebanyakan berusia jauh di atas Sania dapat membantu melancarkan proses ibadah. Wahyudi juga berharap Sania dapat menjadi ikon serta dapat membantu para jemaah yang berusia lanjut. Pada musim haji tahun ini, kuota jemaah calon haji Jambi berjumlah 2.955 orang dengan 8 kloter pemberangkatan. Menabung yang pertama adalah jangan menggunakan logika, tapi gunakan iman. Kenapa? Karena bila menggunakan logika, mau sampai berapa tahun kita bisa sampai ke Tanah Suci kalau hanya uangnya 10.000. Jika kita menggunakan iman, Allah lah yang akan menggenapkannya. Terus yang kedua, dan mengatakan bahwasannya, ya Allah, saya akan berangkat ke Tanah Suci bila uang tabungan di celengan ini sudah penuh. Jangan katakan itu. Kenapa? Karena ketika kita mengatakan itu, seolah-olah kita akan berangkat ke Tanah Suci itu dari uang tabungan yang kita kumpulkan itu. Padahal sangat mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan sumber-sumber rezeki kepada kita itu bukan dari tabungan saja. Tetapi mungkin Allah akan berikan dari sisi dari berbagai macam arah. Mungkin dari usaha kita, mungkin dari anak kita, mungkin dari saudara kita, atau mungkin dari apapun yang Allah akan datangkan kepada kita. Kemudian tips yang ketiga adalah lakukan menabung setiap hari. Jangan setiap bulan atau jangan setiap pekan. Kenapa demikian? Karena mengikuti sebuah hadis qudsi yang mengatakan, bila hamba Allah itu mendekat kepada Allah satu jengkal, maka Allah akan mendekat kepada hambanya satu hasta. Bila hamba Allah mendekat kepada Allah satu hasta, maka Allah akan mendekat satu depa. Bila hamba Allah mendekat kepada Allah dengan berjalan, maka Allah akan mendekat kepada hambanya dengan berlari kecil. Ini, maka kalau kita mendekat kepada Allah nabungnya dengan setiap bulan, mungkin kalau mengikuti hadis ini, Allah akan mendekat dan menggenapkannya itu dengan setiap pekan. Kalau kita setiap pekan, mungkin Allah akan mendekat kepada kita itu setiap hari. Tapi kalau kita setiap hari, maka insya Allah kalau mengikuti hadis ini, Allah akan mendekat dan menggenapkan rezeki untuk kita itu setiap jam insya Allah. Maka berapapun yang kita punya, mungkin Rp1.000, mungkin Rp2.000, atau Rp5.000, atau berapapun, karena setiap hari pasti kita punya uang di rumah kita. Entah kembalian atau apapun, masukkan ke dalam tabungan. Itu tips yang ketiga. Kemudian yang keempat, tips yang keempat. Setiap kita masukkan uang tabungan, Rp5.000, Rp10.000, maka katakan kepada Allah pada saat memasukkan tabungan tersebut, ya Allah, saya punya uangnya saat ini Rp5.000. Tapi Engkau lebih tahu caranya untuk menggenapkannya sampai saya bisa berangkat ke Tanah Suci. Besoknya lagi terus begitu. Rp2.000, Rp10.000, kita katakan mirip dengan kalimat yang seperti itu. Kenapa demikian? Karena sejak awal kita menabung, kita selalu ingin melibatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang paling terakhir, yang ini yang paling penting, tips yang kelima adalah jangan diganggu gugat. Maksudnya adalah setiap hasil celengan atau tabungan yang kita masukkan itu jangan coba-coba untuk diambili untuk keperluan yang lain. Mungkin untuk jajan anak kita, atau mungkin untuk nyumbang, atau untuk apapun. Upayakan untuk tidak diganggu gugat, kita disiplin. Ini adalah hanya untuk kepentingan ke Tanah Suci. Dan jangan dikira untuk kepentingan ke Tanah Suci itu adalah suatu hal yang tidak penting. Ini justru adalah hal yang sangat penting. Sebagaimana hadisnya, an-nafaqatu fil hajj ka'an-nafaqatu fi sabilillah bisab'in mi'ati dhi'fin. Nafkah atau biaya yang dikeluarkan untuk haji, baik itu haji besar atau haji kecil, itu adalah setara seperti nafkah atau biaya untuk jihad fisabilillah yang akan dilipat gandakan menjadi 700 kali lipat. Barakallahu fikum. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugasmu hanya berikhtiar.
ikhtiar semampu yang bisa dilakukan. Selanjutnya biarkan Allah menetapkan apa yang menjadi bagian dari masalah kehidupan kita. Banyak orang yang kalau saya tanya pengen nggak ke tanah suci, pengen banget. Sejak kapan pengennya? Udah lama pak. Tapi kenapa kok udah lama sampai sekarang belum berangkat? Diem, nggak bisa jawab. Ya tebak masalahnya ada dua kan? Merasa nggak ada uang, dan yang kedua merasa masih banyak kebutuhan. Nah, kalau merasa masih punya banyak kebutuhan, kapan kira-kira hidup ini nggak ada kebutuhan? Mati? Masa udah mati mau berangkat umroh? Maka masukkan umroh atau ke Baitullah itu ke dalam daftar kebutuhan Bapak Ibu. Nah, kemudian nggak ada biaya, nggak mungkin. Rumah yang lebih mahal dari umroh kebeli, menikah biayanya juga lebih mahal dari umroh, bisa. Beli motor bisa, nyekolahin anak sampai sarjana bisa. Artinya apa? Uang itu ada sebenarnya kalau diyakini, diniatkan, dan betul-betul fokus. Nah, umroh berapa sih umroh? Paling 30 juta, 40 juta, kecil sebenarnya. Tapi kenapa kok nggak berangkat-berangkat? Karena udah mindsetnya merasa uangnya belum ada. Terus kalau uangnya belum ada, mau nunggu sampai kapan? Mau nunggu dapat undian 1 miliar baru berangkat? Kapan undian itu akan didapatkan? Alasannya belum ada biaya, sampai kapan nggak tahu. Nah, mau sampai kapan menunggu? Mau nanti pas ada biaya, berangkat umroh sudah di atas kursi roda? Nggak mau kan? Atau sudah pakai tongkat? Nah, maka nggak usah menunggu lama-lama. Ya, bismillah Pak Puja. Yes. Ya kan, sip. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, semoga pada hari ini lebih baik dari hari kemarin ya. Bapak Ibu sekalian, ketemu lagi pada Zoom seminar atau Zoom produk preview tentang program ikhtiar umroh, di mana ini adalah program perencanaan ibadah umroh dan haji ya, terutama perencanaan finansialnya. Insya Allah pada biasa malam. Insya Allah pada Aduh, ya ini belum dari malam ini. Insya Allah pada sore hari ini kita akan bahas program ini langsung oleh CEO-nya, yaitu dari mitra pemasar dari perusahaan penyelenggara ikhtiar umroh, yaitu dari komunitas Indonesia Saling Bantu Saling Berdaya ya, yang akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Mustafa. Beliau adalah seorang entrepreneur dan juga berpengalaman ya bisnis di bidang franchise dan di bidang network marketing. Beliau juga sudah malang melintang juga ya di bidang asuransi atau ya asuransi syariah. Ya, tanpa panjang lebar, silahkan Pak Mustafa yang sudah roadshow nih kemarin di dua kota dalam 1 hari ya. Di Jombang dan Surabaya ya, mensiarkan tentang program ikhtiar umroh, dan alhamdulillah diterima langsung di Wisma Haji Sukolilo ya, sambil berbagi pengalamannya juga sambil memberikan materi di Zoom sore hari ini ya. Waktu dan tempat kami persilakan pada Pak Mustafa. Oh ya, mohon maaf sebelum mulai, biasakan dulu ya kita mengisi presensi dulu di kolom chat walaupun sudah saling mengenal. Atau yang baru datang ya silakan untuk menuliskan nama, kota, dan pengundangnya ya. Perkenalkan, saya Bucarif Budiman, saya di Kota Bandung ya, mengundang langsung Pak Mustafa. Dan untuk yang lain mohon mengetikkan di kolom chat ya untuk bersilaturahmi, nggak usah ragu-ragu karena gratis ya. Dan juga awali Zoom pada sore hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Mohon kerjasamanya di hitungan ketiga.
kita baca basmalah bersama-sama ya. Mau di open mic boleh, terima kasih yang open mic. Ataupun di dalam hati ya, di tanpa open mic nggak apa-apa ya. Yang penting niatnya semua ikhlas ya. Satu, dua, tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, semoga lancar dan berkah dan pahala terlimpah curah pada kita yang membaca basmalah. Demikian Pak Mustafa, waktu dan tempat silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awunu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awunu 'alal ismi wal 'udwan. Al-ayah amma ba'du. Pertama-tama tentu mari kita panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang telah Allah berikan pada kita yang sungguh tidak bisa kita hitung dan sungguh sangat besar sekali nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat sehat ya tentunya kita bisa menggunakan seluruh panca indera kita, nikmat oksigen gratis, nikmat ya keleluasaan waktu seperti sekarang ini dan nikmat untuk kita menggali ilmu ya insya Allah akan menjadi satu hal yang bermanfaat buat kita. Ya ini adalah satu tanda bahwa insya Allah Allah hari ini mengundang kita ke Baitullah. Allah membuka jalan buat kita untuk bisa hadir ke Baitullah dan insya Allah dengan program ini kita semuanya akan dimampukan oleh Allah untuk bisa hadir ke Baitullah dan bahkan bisa mengajak seluruh keluarga tercinta. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, Bapak Ibu dan juga salawat serta salam selalu kita sanjungkan kepada Nabi kita, Rasul kita, tauladan kita, ya penyelamat kita nanti di hari yaumul kiamah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad yang tentu syafaatnya nanti kita nantikan di hari yaumul kiamah. Ya hari hisab nantinya Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jujur ya kita saat ini tentu sedang membiasakan pertemuan itu sore hari dan mungkin pada kesempatan kali ini ya kita yang hadir pada sore hari ini tentu adalah orang-orang pilihan, orang-orang hebat yang tentu ini menjadi sebuah kesempatan yang besar, sebuah peluang yang sangat-sangat terbuka luas bagi kita untuk bisa mensiarkan program ini. Alhamdulillah, terima kasih Pak Buja tadi sudah dibuka dengan baik dan alhamdulillah juga kemarin kami seminar offline di 3 kota, tapi tidak menyurutkan semangat kita, tetap bersemangat bersiar karena kami yakini, kami niatkan dengan tulus, kami niatkan untuk benar-benar bisa membantu semua umat Muslim agar bisa hadir ke Baitullah dengan ikhtiar umroh ini. Nah Bapak Ibu ya kemarin kami di Jombang alhamdulillah diterima dengan baik dan langsung persiapan untuk tanggal 26 Januari di Kediri, di Madiun ya, di Jombang juga dan di beberapa kota di Jawa Timur lainnya insya Allah bismillah. Dan alhamdulillah diterima dengan sangat-sangat baik ya dari beberapa komunitas ya, dari yayasan, dari pesantren dan dari berbagai kalangan ya alhamdulillah kemarin juga hadir. Dan juga kemudian di sore harinya lagi ini sebuah kesempatan yang luar biasa bahwa kami ikhtiar umroh bisa presentasi di asrama terbesar ya di Jawa Timur yaitu asrama Haji Sukolilo yang Masya Allah ya kemarin ada sekitar 50 tour leader dan alhamdulillah mereka semuanya begitu antusias dalam menerima informasi ini dan siap mensiarkan dari para tour leader itu dari Makassar ya dari Bogor juga ada ternyata Pak Buca. Kemudian juga ada dari Jombang sendiri, ada dari Surabaya, dari Lumajang dan sekitarnya. Dan Masya Allah, Insya Allah ini akan semakin berkembang program kita. Tentunya kita harus menjadi dan mengambil bagian untuk bisa ikut dan bisa mensiarkan. Nah Bapak Ibu, karena waktu ya terbatas, izin saya berbagi layar, dimana Insya Allah ini adalah satu materi yang luar biasa. Pastikan Bapak Ibu menyimak sampai akhir. Kita bagi beberapa sesi. Sesi pertama ini adalah product knowledge. Sesi terkait dengan bagaimana program ini insya Allah akan membantu kita semuanya untuk bisa dengan berbagai latar belakang ya. Dari latar belakang siapapun insya Allah bisa hadir ke Baitullah dengan program ini. Karena apa? Cukup terjangkau ya. Hanya dengan Rp10.000 per hari. Bahkan ketika tidak punya Rp10.000 per hari bisa dengan 200.000 setahun atau kurang lebih 550 perak ya per harinya. Mari kita simak bersama-sama bagaimana program ini bisa menjadi sebuah solusi.
Nah, ini cara cerdas menuju ke Baitullah agar sekali seumur hidup kita bisa hadir ke Baitullah. Dan ini sebuah kebahagiaan karena kita nanti bisa tunaikan 5 sempurna. Dan tentunya ini adalah satu hal yang sangat revolusioner yang biasanya ada sebuah pertanyaan, apakah kain kafan dulu atau kain ihram dulu? Nah, ketika kain kafan dulu maka selesai sudah, tidak bisa kita lakukan apapun lagi. Tapi dengan program ini meskipun ya qadarullahnya kita menggunakan kain kafan, tapi Masya Allah akan saling membantu. Kita akan dibantu oleh orang-orang yang hebat, orang-orang yang mulia, orang-orang yang dermawan, yang ingin membantu kita. Dan kita dapat santunan sebesar 55 juta. Dan insya Allah kita bisa memberangkatkan ahli waris kita dan nanti berangkat ke Baitullah dan nanti akan membadal umrahkan kita. Masya Allah ya. Karena meskipun jika meninggal masih bisa memberangkatkan ahli waris dan kita bisa mendapat pahala ke Baitullah. Pastikan simak sampai akhir Bapak Ibu. Nah, sebelumnya saya memaparkan program ini, tentu menjadi sebuah hal yang harus kita pahami. Dan kita tahu, kita saat ini sedang berlomba-lomba dengan waktu. Dan kita harus menyiapkan diri kita lebih keras lagi agar kita bisa hadir ke Baitullah. Ada 2 fakta yang harus kita tahu tentang haji reguler. Ya, saya yakin ketika Bapak Ibu ingin haji, tentu semuanya mau atau ingin dan mau berangkat ke Baitullah, apalagi menunaikan ibadah haji. Nah, hal-hal yang harus kita pahami adalah bahwa saat ini biaya haji makin tahun makin naik Bapak Ibu. Makin mahal, makin tak terjangkau tentunya mungkin ya seperti itu. Dan itu tentu kita harus effort lebih, kita harus punya sebuah program yang untuk percepatan kita bisa hadir ke Baitullah. Kemudian yang kedua yang harus kita pahami adalah masa tunggu haji makin hari makin panjang masa tunggunya. Nah, tentunya nanti ya tadi seperti di putaran berita di awal tadi ada putaran memutar video dari admin kita yang luar biasa Mas Panji Ahmad Syarif, luar biasa, jazakallah khair ya. Terus update video-videonya Masya Allah, di mana ternyata nantinya yang akan berangkat ke Baitullah makin hari makin tua-tua. Karena apa? Kalau kita lihat saat ini kita usia 40 dengan masa tunggu 30 sampai 35, mungkin usia 70 tahun kita baru berangkat, Masya Allah. Oleh karena itu jangan hanya menunggu yang reguler saja, pastikan kita punya solusi agar kita bisa insya Allah dengan program ini umroh tahun 2025 dan haji tahun 2026. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nah, mari kita mengetahui lebih lanjut terkait program ikhtiar umroh. Ini adalah program ta'awun plus tabungan ya dari PT ASKI bekerjasama dengan komunitas Indonesia saling bantu saling berdaya yang berbasis komunitas untuk merencanakan keuangan, baik itu untuk ibadah umroh, haji, dan keuangan syariah lainnya dengan baik dan pasti keamanan dan kehalalannya. Dan Masya Allah ya, ini bukti bahwa program ini sudah bekerjasama dengan kami, ada piagam kerjasamanya, dan ini adalah program 3-in-1, ta'awun, tabungan, dan afiliasi Bapak Ibu. Nah, terkait izin dan legalitas saya tidak akan bacakan ya secara detail, tentu ini sudah sangat-sangat legal dan sesuai dengan syariah, dan tentunya bukan hanya perusahaan saja yang punya izin ya, tetapi programnya pun sudah punya izin OJK. Dan tentu wajib harus kita pahami program terkait penghimpunan dana masyarakat, tabungan harus punya izin-izin ini. Kalau tidak tentunya akan bisa berakibat kurang baik Bapak Ibu. Nah, siapa pendiri dari pelaksana program perusahaan ini? Yaitu PT ASKI ini. Inilah orang-orang hebat ya. Kalau kita kemarin siar ya di Jawa Timur, ketika kita sudah sebutkan orang Jawa Timur, Bapak kenal UGT Sidogiri atau Ponpes Sidogiri? Kenal. Nah, ini adalah perusahaan yang 90% lebih sahamnya dimiliki oleh UGT Sidogiri, ya Ponpes Sidogiri. Ini koperasi syariah terbesar di Indonesia saat ini dengan aset triliunan Bapak Ibu. Lalu ada Bapak Kiai Mahmud Alizen sebagai advisernya, Bapak Dr. Haji Muhammad Safi Antonio yang tentu kita kenal. Beliau adalah pakar ekonomi syariah internasional. Kemudian juga ada Profesor Dr. Kiai Haji Nafiduddin. Dan terkait kesyariahan ada Dewan Pengawas Syariah yang membimbing kita, yaitu dari DSN MUI. Dan tentu pasti kita kenal juga beliau adalah Bapak Kiai Haji Muhammad Khalil Nafis selaku Ketua Majelis Ulama Indonesia, Masya Allah ya. Dan secara portofolio perusahaan ini ya, kantor pusatnya ada di Bogor. Mari kita juga siar di Bogor juga, Masya Allah. Nanti mungkin Pak Buja bisa cerita-cerita. Nampaknya ada wajah-wajah baru yang nanti akan siarkan di Kota Bogor dan sekitarnya. Kemudian secara portofolio perusahaan ini sudah menyalurkan di tahun 2023 ya, 2024 belum ada update ya, di mana lebih dari 4.917 dan total rupiah santunannya adalah 21 miliar Bapak. 21 miliar. Ini sebuah
Dana yang fantastis tentunya. Dan peserta ASKI lebih dari 1 juta peserta. Ya, baik. Jika di layar Anda ada satu garis itu, mohon maaf ya, itu adalah kursor untuk dari zoom-nya. Nah, apakah program ini sudah sesuai syariah? Mari kita dengarkan langsung ya pendapat dari beliau ya, adalah Dewan Pengawas Syariah ASKI dan juga sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia. Jadi tidak perlu diperdebatkan lagi ya pendapat beliau tentunya. Karena beliau tentu sudah sangat Ustadz kan sangat tahu persis bagaimana ASKI melakukan operasional terhadap satu produk ini ya, Ikhtiar Umroh. Dalam pandangan Ustadz sendiri sebagai Ketua MUI melihat operasional dari Ikhtiar Umroh Asuransi Syariah bagaimana, Ustadz? Pertama, saya tanpa melihat pun udah yakin sesuai syariah. Wis, yakin. Ya. Kenapa yakin? Karena perusahaannya sudah namanya syariah. Ketika namanya syariah, dia sudah dapat penilaian dari legalitasnya. Kemudian penilaian kesyariahannya. Dari mana? Saat izin di OJK pasti ditanya. Produknya apa? Kemudian ada Dewan Pengawas Syariah. Dewan Pengawas Syariah itu adalah orang yang punya ahli ke bidang syariah dan bidang asuransi. Kemudian dia pasti melakukan koreksi terhadap produk dari akad-akad ini. Jadi pasti diteliti dulu, lalu dia signing. Clear ya Bapak Ibu, jadi tidak boleh berkelan lagi bahwa program ini sudah sangat sesuai syariah. Nah, bagaimana cara memulai kita berikhtiar umroh? Ya, dari sisi terminologi, dari sisi kata per kata, ikhtiar tentu adalah sebuah effort, sebuah upaya, sebuah hal yang menunjukkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bukan hanya cuman berniat saja, tapi diartikulasikan, diwujudkan dalam sebuah keinginan nyata bahwa dengan bertindak, dengan berikhtiar. Lalu umroh tentunya adalah sebuah ibadah. Nih, ikhtiar umroh adalah sebuah effort dari kita, sebuah bentuk artikulasi dari niat yang kita tuangkan adalah sebuah ikhtiar nyata agar bisa hadir ke Baitullah. Nah, bagaimana cara memulai ikhtiar umroh ini ya? Bisa dengan 2 cara. Yang pertama, kontribusinya tahunan, nabungnya tahunan. Nah, di tahun pertama ada 3.600.000 ditambah 50.000 ditambah biaya administrasi virtual account 3.000, jadi total 3.653. Tapi di tahun kedua cukup dengan 3.603.000 rupiah saja. Lalu jika yang bulanan, tadi bilangnya 10.000 sehari Pak? Iya betul, 10.000 sehari. Ketika 10.000 ini ya, jadi nanti 10.000-nya per hari, tapi tetap nanti disetorkan ke banknya adalah 300.000 plus 3.000. Nah, untuk di awal membuka rekening ada administrasi 50.000. Jadi 300.000 ditambah 50.000 ditambah dengan administrasi virtual account sebesar 3.000 rupiah. Lalu kemudian apa yang Bapak Ibu bisa dapatkan adalah aplikasi Ikhtiar Umroh yang bisa Bapak Ibu download di Play Store ya, di Android ya, tentunya Bapak Ibu, di smartphone Anda. Nanti bisa ngecek saldo Anda, mutasi rekeningnya, kemudian juga nanti tombol-tombol penarikan saldo juga bisa digunakan, kemudian untuk klaim segala macam ada di aplikasi. Lalu kemudian bagaimana ketentuannya? Pendaftaran sangat mudah, yaitu dengan cara online saja, dengan membuka HP saja, atau dibantu nanti oleh orang yang mengundang Anda, dan seketika itu juga bisa dapat nomor rekening. Kemudian yang kedua, usia peserta untuk yang ikhtiar umroh ini adalah 6 tahun sampai dengan 55 tahun. Ya, nanti ada bagaimana solusi untuk di atas 55. Tenang, nggak usah khawatir ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang ketiga, peserta menabung melalui virtual account Bank Syariah Indonesia atas nama peserta, atas nama Bapak Ibu sendiri. Yang keempat, jika diperlukan, tabungan silahkan diambil ya, kapan saja setelah 12 bulan. Kemudian tidak ada biaya administrasi bulanan atau denda, tidak ada Bapak Ibu. Jadi di sini terjamin dana kita tidak akan menjadi nol. Lalu kemudian yang perlu Bapak Ibu ketahui tadi ya sudah kita jelaskan, untuk kontribusi di tahun berikutnya 3.600.000 plus 3.000 rupiah administrasi VA dan 300.000 per bulan plus 3.000 ya, nanti setiap bulannya. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, manfaat ta'awun dari ikhtiar umroh ini ya perlu kami jelaskan. Tentu ini ada nilai yang luar biasa. Ketika tadi ya kita nabung, masya Allah ya. Tapi qadarullah kita tidak tahu, tugas kita hanya berikhtiar saja. Tapi tentu bahwa kematian itu pasti kita menghadapinya. Tapi dengan program ini, ketika kita sehat, alhamdulillah kita berangkat. Jika pun terjadi resiko dalam diri kita, akan ada orang yang membantu dengan program ta'awunnya, program tabaruknya ya. Tapi dengan ketentuan seperti yang ada di layar di sana. Jika 3 bulan meninggalkan sakit belum ada santunan.
Tapi jika meninggal kecelakaan sudah ada ya nominal 55 juta plus nilai tabungan. Bulan keempat, bulan keenam meninggal karena sakit 12.500, meninggal karena kecelakaan 55 juta plus nilai tabungan. Di bulan ke-7 sampai tahun ke-10 jika meninggal sakit 55 juta dan jika meninggal kecelakaan adalah 110 juta rupiah plus tabungan juga cair. Nah, manfaat dari proteksi syariah ini tentu bisa digunakan sebagai beberapa kebutuhan, misalkan mengurangi hutang kita atau melunasi bahkan, kemudian juga untuk biaya pemakaman, kemudian untuk badal umroh atau haji, kemudian untuk berangkatkan ahli waris itu sangat cukup Bapak Ibu, dan sisa bahkan untuk kepentingan kebutuhan keluarga yang kita tinggalkan sebagai dana darurat. Kemudian menyiapkan biaya hidup bagi ahli waris dan menyiapkan dana pendidikan anak. Masya Allah ya, ini multi manfaat sekali program ini. Tapi perlu diketahui Bapak Ibu bahwa program ini memang ada beberapa alokasi-alokasi setiap kita nabung. Karena tadi ya, karena ada nilai santunannya. Mari kita lihat di tahun pertama ada alokasi untuk manajer investasi, untuk perusahaan, kemudian untuk ujroh, kemudian sebesar 25.000. Kemudian untuk tabaruknya atau ta'awunnya itu 65.000 per bulannya selama 1 tahun. Kemudian menjadi saldo adalah 110.000 rupiah. Oke. Nah, di tahun kedua sampai dengan tahun ke-10, 65.000-nya adalah tabaruk atau ta'awunnya. Tapi yang menjadi saldo semakin besar yaitu 235.000. Ini menarik sekali Bapak Ibu. Dan tidak perlu khawatir bahwa di program kita bukan berarti benar-benar hilang ya semua uang yang dialokasikan ini. Tapi tentu ada manajer investasi tadi ya, di alokasinya mereka mengelola dana kita dengan cara-cara syariah tentunya, tapi tidak perlu khawatir bukan disalurkan ke usaha-usaha lain yang berisiko tinggi, mungkin hanya di sukuk retail, di deposito, kemudian saham-saham syariah yang aman ya, tapi bukan ditradingkan ya, tenang, nggak usah khawatir Bapak Ibu. Nah, dengan adanya bagi hasil setiap bulannya, maka di tahun ke-10 minimal ya, insya Allah dana kita di saldo minimal sama dengan yang disetorkan meskipun ada pengurangan-pengurangan tadi, tapi ketika sampai 10 tahun maka proteksi syariah berakhir ya. Nah Pak, saya belum bisa Pak 10.000 per hari, misalkan Anda beralasan seperti itu ya, belum mampu, meskipun kemampuan itu ya kembali ke diri kita masing-masing, tekad kita masing-masing. Kalau kita yakin bisa, insya Allah bisa Bapak Ibu. Apalagi ini untuk satu hal yang benar-benar kita sangat butuhkan. Jadi yang butuh ini adalah kita, bukan orang lain ya. Jadi bahkan kita rugi nih kalau nggak ikut program ini, rugi sekali. Karena apa? Sebenarnya kita tiap hari ketemu dengan uang 10.000, tapi kita kemanakan kita tidak tahu ya. Tapi dengan ini insya Allah menjadi sebuah keberkahan ya. 10.000 rupiah per hari nggak bisa? Boleh Pak, kita ada program ya. Terakhirnya itu 600 rupiah per hari atau 200.000 per tahun. Pasti bisa. Bisa loh. Ya, bagaimana caranya? Dengan konsep ta'awun berdaya. Kita punya program solusi yang kedua yaitu program ta'awun berdaya. Ya, di mana ini satu hal yang luar biasa dan tolonglah kamu dalam kebaikan dan ketakwaan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Sebagai seorang muslim, ini adalah sebuah konsep yang benar-benar harus kita praktekkan Bapak Ibu. Bukan menjadi sebuah hal yang kita baca saja setiap saat atau kita hafalin ya di dalam otak kita hafal, tapi kita praktekkan. Di mana ini adalah sebuah konsep mulia ya. Karena insya Allah nggak akan pernah ada ruginya. Jika mendapat musibah, kita ditolong peserta lain. Jika tidak mendapat musibah, alhamdulillah itu yang kita inginkan ya, kita sehat. Tapi dana kita akan dipakai menolong peserta yang lain dan tentu menjadi sebuah amal soleh, amal ibadah, yaitu program ta'awun berdaya ya. Nanti kita jelaskan. Dan ini tentunya menjadi sebuah hal yang bermanfaat untuk siapa? Untuk diri kita ya. Dengan 200.000 per tahun. Ada santunan jika meninggal sakit, tapi di bulan pertama belum ada santunan. Jika meninggal kecelakaan 5 juta rupiah. Dan di bulan kedua sampai 1 tahun, jika meninggal sakit 2.500.000, jika meninggal karena kecelakaan 5 juta rupiah. Dan tentu manfaat ini bisa digunakan untuk ya mengurangi hutang, atau untuk biaya pemakaman, atau bisa juga digunakan untuk badal umroh ya. Dan program ini sangat cocok bagi siapa? Bagi Anda semuanya Bapak Ibu. Mungkin ada orang-orang yang baik sekali ingin bantu orang lain, ingin bersedekah, mendapat jariah terus-menerus dengan bertabar ini insya Allah. Kuncinya Bapak Ibu. Yang kedua adalah leader travel umroh. Bagi Anda yang punya calon jamaah, jangan ya sampai ya jamaah-jamaah kita ketika ada resiko meninggal, kita tidak bisa bantu membadal umrohkan. Tapi dengan ini bisa menjamin semua calon-calon jamaah yang sudah DP, yang ada nabung misalkan, mereka tetap bisa kita badal umrohkan. Dan tentu untuk pimpinan-pimpinan staf organisasi yang baik ya, yang soleh, yang insya Allah ingin membantu mereka yang terkena musibah. Bukan hanya saat meninggal baru
membuat kenceleng-kenceleng ataupun ya kita iuran bareng-bareng, nggak perlu karena sini sudah disediakan ya dengan alokasi yang lebih terjangkau lagi ya seperti itu. Nah, bagaimana cara mulai tahun berdaya yang tadi ya yang belum bisa nabung Rp10.000 per hari, yaitu dengan cara 200.000 tahunan tadi. Kemudian pendaftarannya online, kemudian tinggal pilih paket mau diri sendiri saja atau buat anak istri atau buat anak dan suami atau juga untuk keluarga besar silahkan ya 7 orang. Nah, usia peserta untuk program ini lebih luas lagi jangkauannya itu 5 tahun sampai dengan 64 tahun, Bapak Ibu ya, 5 sampai 64. Nah, nanti juga kita saat ini, Masya Allah ya, kita sedang membantu membuat proses klaim untuk salah satu peserta kita yang Masya Allah ya, kita tidak tahu usianya, dan saat ini kita sedang proses pencairan klaimnya. Nah, kemudian yang keempat, transfer rekening ke PT KIS Indonesia Berdaya, ya tertera nanti dibantu oleh orang yang mengundang Anda dan mendapat beberapa fasilitas. Tapi untuk tahun berikutnya tidak perlu khawatir, cukup dengan Rp150.000 saja, tidak Rp200.000 lagi, dapat diskon ya, luar biasa. Nah, dan ternyata benefitnya dengan 200.000 ini Bapak besar sekali manfaat atau benefitnya ya. Nah, kurang lebih sekitar 9 juta rupiah Bapak Ibu bisa dapatkan ya manfaat ketika ikut program Tahun Berdaya. Jadi benar-benar profit banget gitu ya. Seperti itu Bapak Ibu. Hanya dengan 200.000 ini. Nah, apakah sudah ada yang mengalami musibah kemudian cair Bagi para anggota KIS, Mari kita lihat. khususnya dan bagi orang yang baru mengenal atau belum mengenal KIS, itu adalah program yang memberikan maslahat, baik itu untuk siapapun, baik itu yang di luar anggota KIS ataupun di dalam KIS itu sendiri, sehingga saya menghimbau dan menganjurkan mungkin ya untuk orang-orang yang belum bergabung untuk ikut bergabung bersama dengan anggota KIS yang lainnya sebagai antisipasi dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti saya gitu. Itu mungkin dari saya. Insya Allah Bapak Ibu ya sudah dibuktikan ya, artinya terbukti Insya Allah program ini mudah klaimnya. Nah, apa yang sudah kita lakukan, Bapak Ibu lakukan agar minimal sekali seumur hidup kita bisa ke Baitullah? Apa yang sudah kita lakukan? Dan tentunya ketika pertanyaan itu muncul, karena kita harus paham akan terjadi 2 hal ya jika kita tidak melakukan apa yang seharusnya kita lakukan semasa hidup kita. Pertanyaan, ketika kita sudah bisa hadir ke Baitullah, kita sudah menunaikan ya 5 rukun Islam secara sempurna. Ingat ya, namanya rukun itu berarti harus tidak boleh diputus ya. Dan ini tentu menjadi sebuah hal yang bisa kita rasakan kebahagiaannya jika kita sudah bisa menunaikan ibadah ke Baitullah, Masya Allah ya. Tapi juga ketika kita hanya berniat saja, karena yang dihitung, jangan lupa yang dihitung bukan niatnya saja. Saya udah niat, yang penting udah menggugurkan niat saja, selesai. Enggak, tapi benar-benar harus kita buktikan dalam setiap hari kita. Apakah Rp10.000 per hari kita keluarkan untuk benar-benar bisa hadir ke Baitullah ya, atau ya tadi kita tidak sama sekali, maka akan terjadi hal yang membuat kita menyesal ya, atau mungkin sedih, atau mungkin kecewa karena apa? Baru sebatas niat saja dan belum berikhtiar bersungguh-sungguh. Nah, alhamdulillah dari program ikhtiar umroh ini ada beberapa saudara-saudari kita yang sudah berangkat ke Baitullah ya, dan kita tidak sebutkan satu persatu karena ada beberapa yang tidak berkenan untuk disebutkan. Dan Masya Allah juga nih kalau yang beliau ini luar biasa sekali ya, beliau ingin menginspirasikan justru ya, beliau ingin menginspirasikan testimoni beliau, bukti nyata beliau baru nabung sekian bulan, alhamdulillah qadarullahnya ya, tidak pernah terbersit sepersekian detik pun ya bahwa beliau bisa hadir ke Baitullah. Tapi ketika ketemu ini bahkan beliau sangat hati-hati sekali, bahkan pertanyaannya sangat banyak sekali, tapi beliau ketika yakin beliau bismillah Pak Tova, saya mau ikut. Dan tentu beliau selalu menginspirasi kita di setiap Zoom ya, nanti mungkin kita bisa langsung mendapatkan testimoni dari beliau. Nah, Masya Allah Bapak Ibu, kalau kita hanya doa saja tentu tidak cukup.
mulai ikhtiar umrah adalah ikhtiar nyata agar ya doa kita semakin mudah, semakin cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan karena akan datang saat kita mau sekali, tapi kita sudah tidak mampu. Ya, mohon kita pikirkan. Nanti akan datang kita sudah benar-benar mau, tapi mungkin kita sudah tidak punya uang sama sekali karena sudah tidak punya penghasilan, tidak punya pekerjaan, atau juga nanti mungkin kita sakit-sakitan seperti itu. Maka saat datang kesempatan dan kemampuan, segera take action, hubungi yang mengundang Anda, dan mulailah berikhtiar umroh. Sekarang, jangan ditunda-tunda, karena nanti atau besok bisa jadi terlambat. Terima kasih, sesi pertama sudah berakhir. Mungkin kita buka sesi kedua dengan tanya-jawab. Waktu dan tempat untuk Pak Buce sebagai host kita, kami persilakan untuk sesi tanya-jawab. Terima kasih Pak Buce dan rekan-rekan yang lain, Pak Panji dan seluruh leader CR Ikhtiar Umroh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesi satu kita akhiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Ahmad Mustafa ya, penjelasannya cukup ringkas dan mudah-mudahan belum jelas. Tapi kalau udah jelas nggak ada pertanyaan. Silakan Bapak Ibu bagi yang mau bertanya, kita buka sesi diskusinya untuk sesi pertama ini tentang produk knowledge-nya sebelum kita masuk ke yang lebih menyemangati kita, yaitu bagaimana kita bisa bermitra menjadi mitra pemasarnya ya dari program Ikhtiar Umroh ini. Dan tentunya ada benefit lain. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pak Coach, silakan Coach. Pak diri dia. Mau tanya, ini banyak di luaran tanya, itu kalau nabung 10.000 per hari atau 300 per bulan, terus berangkatnya kapan nih berangkat umrohnya? Itu banyak yang tanya semacam itu. Ya, terima kasih. Siap Coach, ya luar biasa. Ya, biar gak salah pengertian, biar gak salah paham, ya silakan Pak Mustafa diperjelas lagi tentang menabung 10.000 per hari itu mau kapan nyampe ke Mekahnya. Silakan Pak Mustafa dijelaskan. Ya, Masya Allah ya, terima kasih Coach hadirin. Nah, dari Cirebon hadir lagi, Masya Allah. Ya, sudah take action belum Coach? Ya, Alhamdulillah kemarin sudah saya untuk mandiri sosialisasi ya, alhamdulillah sesuai dengan mengikuti apalah yang filenya udah kami sampaikan. Ya intinya apa menjadi pertanyaan yaitu sedikit kami jawab sesuai dengan bahwa di itu tinggal kita mau aktif atau pasif. Kalau aktif berarti cuma untuk duplikasi minimal 2 orang, bisa Anda dengan 10 bulan bisa berangkat umroh. Dan itu kalau pasif ya tinggal nunggu berapa lama cukup untuk nabung untuk bisa juga 10 tahun, bisa juga berapa. Mungkin apakah itu saya salah dalam mengartikannya? Terima kasih. Baik, terima kasih Coach hadirin ya. Ini pertanyaan yang luar biasa ya, bagus ya. Dan tentu beberapa kali sering ditanyakan. Tapi buat Coach hadirin yang mungkin baru hadir ya, baru beberapa kali ikut Zoom, untuk kami sampaikan bahwa jika nabungnya secara reguler 10.000 sehari, 10.000 sehari, maka kalau hitungan manusia, ini sekali hitungan manusia ya, nanti tentu sebenarnya harus kita pahami dan kita sampaikan kepada para peserta ikhtiar umroh bahwa yang memberangkatkan ini bukan tabungan ini, tapi Allah yang memberangkatkan. Tapi kalau kita kembali ya, ini secara hitungan matematisnya ya, yaitu ketika 10 tahun Pak Hadirin. Jadi kalau hitungan regulernya, ketika nabung 300 ya, maka 10 tahun dia baru berangkat. Tapi perlu diingat ya, kita ada beberapa bukti bahwa tidak menunggu tahunan bahkan bulanan pun Masya Allah kita tidak pernah tahu rezeki datang dari mana, dalam kondisi apa, tapi Masya Allah ketika Allah sudah mengundang kita hadir ke Baitullah, saat itu juga kita bisa berangkat ya. Dan tentunya misalkan kalau cara kita bisa berangkat ke Baitullah itu apakah 10 tahun itu hal yang harus kita penuhi? Enggak ya. Ketika pun baru nabung 2 tahun, alhamdulillah ada rezeki berlebih dan alhamdulillah sudah bisa berangkat, silakan tabungan diambil. Ya, tabungan saldo yang ada diambil, kemudian siapkan kekurangannya, tentu dengan sudah memilih travel pilihan. Silakan mungkin Coach hadirin sudah punya rekomendasi travel, sebutkan berapa nominalnya, kemudian ini saldonya berapa, sisanya silakan untuk ditransferkan ke travel tersebut. Jadi tidak serta-merta harus wajib 10 tahun, tapi tentunya ketika tadi regulernya adalah 10 tahun. Tapi sekali lagi bahwa
Di sini tentu dengan niat benar-benar kita rindu Baitullah, jalur langitnya jangan lupa ya, jalankan jalur langitnya dengan tahajud, dengan puasa, dengan membaca ya surat Al-Baqarah ayat 196 sampai 203 setiap habis maghrib misalkan, atau setiap malam gitu ya. Masya Allah, mungkin keajaiban itu akan hadir dan insya Allah kita akan bisa lebih cepat hadir ke Baitullah. Apalagi tadi ya dengan cara bersiar. Seperti itu, Coach. Ya, terima kasih. Nah, kemudian yang kedua gini. Boleh. Yang kedua, bahwa produk dari Ikhtiar Umroh kan ada yang reguler, ada yang pro, kemudian ada yang tahun ya. Ya, Kemudian betul. kalau salah satu mungkin dia masuk ke tahun yang setahun 200, itu bisa menjual semua produk atau gimana? Kalau semua bisa jual berapa produk mana yang lain? Baik. Ada lagi, Coach? Cukup. Nah, jadi ketika mau yang bisa menjawab program secara keseluruhan, itu adalah program yang tahun berdaya. Ya, yang 1 juta. Yang Ikhtiar Pro. Yang Ikhtiar Pro. Sorry, maaf. Mohon izin. Ya, jadi yang Ikhtiar Pro. Kan dia bisa mendapatkan semua fasilitasnya. Tapi jika tahun berdaya, ketika dia siar tahun berdaya tentu ya dapat. Kemudian ketika Ikhtiar Umroh, mohon maaf, adalah 50% dari ujroh yang ada. Tapi ketika apa namanya yang dia siar Ikhtiar Pro atau closing Ikhtiar Pro, dia belum dapat gitu. Seperti itu. Jadi baru tahun ke tahun ke Ikhtiar Umroh 50%-nya. Seperti itu, Coach Solirin. Kalau mau semua paket berarti yang Ikhtiar Pro. Kalau mau semua Ikhtiar Pro. Berarti kalau kita masuknya aktivasinya di tahun, berarti kita hanya bisa jual yang bisa masuk yang mereka yang masuk tahun dan yang reguler itu berarti ya. Berarti kalau yang pro nggak bisa ya. 50% belum dapat. Betul. 3 pro. Ya. Ikhtiar Pro itu berarti harus sekali bayar 1 juta itu ya? Di awal saat kita mulai 1 juta, bulan berikutnya 303.000 rupiah. Berarti kalau itu nggak berlaku misalnya yang udah daftar 50 kemudian tiap bulan kata 300 sudah tidak masuk pro ya? Berarti ya nggak masuk pro ya? Belum, tapi dia bisa top up berikutnya, di bulan berikutnya baru ada rezekinya misalkan nih. Nanti bisa top up 650. Seperti Pak Yosef Rizal ya. Beliau awalnya ikut yang Ikhtiar Umroh dan tahun ya. Terus kemudian setelah berapa bulan beliau pelajari Ikhtiar Pro. Kayaknya lebih menarik ini nih, menarik juga nih. Beliau akhirnya kemarin baru top up yang Ikhtiar Pro. Begitu, Coach. Ya, ini kan untuk ID ada 3 ID, ID pertama, ID 2, ID ketiga. Betul. Kalau bisa 3 jalan nggak masalah. Kalau ternyata belum ya berarti 1 yang diaktifkan dulu untuk yang paling ujung, paling ujung ya. Yes, kemudian betul. berikutnya ada rezeki, kemudian yang ID yang kedua ya di top up ke Pro. Berarti nanti ID 1 dapat komisi berarti ya? Iya betul. Jangan lupa untuk jalur sponsornya yang kedua ketiga berarti harus yang ID 1 ya, jangan lupa. Iya, berarti kan tadi kita buka 3 ID yang dimana yang 2 dan 3 kan sama yang sponsor berarti ID pertama kan itu berarti kan. Jadi dapat nanti ketika ini top up dapat. Betul. Berarti kalau diaktifkan semua berarti nanti kan pas dia aktif berarti kan dia langsung dapat namanya komisi ya. Mungkin pertama untuk aktivasi 303, kemudian nanti top up berarti 700 berarti ya? 700. Kalau sudah punya ID 650, Pak. Ya? Kalau gimana? Sudah ini berarti 650 top up-nya nanti. Oh gitu. Lagi ujroh atau ujroh affiliate 100.000. Oh gitu ya. 60.000 dari umroh reguler. Begitu. Berarti kalau 3 ID juga nanti masing-masing dari 3 ID kita punya akun juga ya, akun 1, 2, 3 berarti ya? Betul sekali, dan punya hak ujroh masing-masing, ujroh reward masing-masing juga dapat. Oh gitu, baik. Oke, terima kasih. Ya, silakan yang lain dulu dilanjut. Siap, semangat Coach. Ditunggu undangannya di Pekalongan atau ini Coach? Pekalongan. Ini nanti untuk SOP-nya, kalau mengundang dari pusat gimana ceritanya? Apa
apa yang mungkin apa yang perlu disiapkan, kemudian apakah dari pusat ada namanya untuk acara itu nanti akan yang backing dari pusat atau gimana? Sedikit kronologisnya mungkin SOP-nya. SOP-nya ya, SOP-nya tentu dari Pekalongan tim di sana minimal ada 10 coach ya, 10 mitra yang sudah bergabung. Gitu. Kemudian dari 10 tersebut ya minimal 5 yang aktif, yang mau syiar, yang mengundang. Seperti itu. Nah, karena memang untuk yang 5 yang hadir ini diharapkan bisa mengundang masing-masing ya 5, soalnya kan yang jadi hadir ada banyak ya, 5 kali 5 25, makanya soalnya minimal ya 30 peserta yang hadir. Kemudian atau syukur-syukur 10-10-nya ikut aktif semuanya, masing-masing undang 2 misalkan atau 3 lebih baik lagi ya. Maka sudah hadir 30 peserta. Kemudian plus 10 lagi berarti 40 itu lebih baik. Nah, kemudian syarat berikutnya adalah tentu dari kita tidak ada bahasa, ada support apapun ya. Kita sudah nanti akan mengirimkan ataupun memberi meluangkan waktu dari kita untuk hadir ke Pekalongan seperti itu, Coach. Jadi tanpa Berarti ya, jadi berarti semua kegiatan yang mungkin pertemuan di mana berarti itu kemandirian berarti ya, kemandirian masing-masing daerah ya. konsumsi sebenarnya karena tentu dengan adanya konsumsi ada beberapa poin yang akan terjadi. Pertama adalah dari sisi budget ya, karena budgetnya tentu akan terduplikasi tidak baik nanti ketika wah saya harus ngadain harus ada makanan ya, padahal tidak perlu sebenarnya. Yang penting adalah ilmunya ya, minimal air putih lah ya sebenarnya, bukan berarti kita ngomongnya miliaran tapi kemudian nggak ada konsumsi apapun ya, tentu kan memang ini untuk membuat terduplikasi dengan baik. Jadi tidak cuma sekali mengadakan seminarnya berkali-kali seperti itu. Kemudian yang kedua adalah ketika ada konsumsi ternyata kita nyiapin 50 yang hadir 20. Masya Allah kan mubazir. Itu kita hindari hal-hal yang mubazir. Ya, atau kemudian kita nyiapin 20 yang hadir 50, yang 30 nggak dapat gitu kan. Sayang gitu. Terus kemudian juga jadi dolim lah seperti itu ya. Jadi tentunya kita hindari hal demikian, tentu untuk demi kebaikan semuanya. Yang kita tentu harus fokus adalah ilmunya, materinya, kemudian ya solusinya. Seperti itu, Coach. Berarti untuk tempat kegiatan tidak harus di tempat-tempat yang ini, intinya di Apa ya RW ataupun di kelas sekolah juga silahkan, atau di kelas pondok juga boleh gitu ya. Tidak perlu harus di hotel, tidak perlu harus di rumah makan ya. Ini niatnya adalah bersiar saja gitu, Coach. Oh ya, ya. Oke, terima kasih. Siap. Bisa hubungi. Oke, lanjut ya. Ya, terima kasih Coach Sodirin ya. Silakan yang lain mungkin ada yang ditanyakan atau yang masih ragu tentang program ikhtiar umroh ini, silakan diutarakan di sini ya, karena Zoom ini adalah tempat yang tepat untuk kita apa namanya Pak Mustafa. Ya, silakan Pak. Ya, Muhammad Soleh Solo, Pak. Oh iya. Silakan Pak. Saya dari yang pengundangnya Pak Hadi, Ustadz Hadi, yang punya Al-Kahfi. Iya, siap Pak. Yang undang saya ini. Saya kan sebetulnya pemula di program ikhtiar umroh yang rencana juga akan diadakan sama beliaunya. Nah, di sini kan ada Zoom-nya langsung ketemu dengan pusatnya langsung lah, gitu Pak ya. Ya, saya ingin tahu saja. Ini program yang tidak umum sebetulnya. Baru saya dengar dan baru saya lihat. 2 tahun nabung 10.000 bisa umroh. Nah itu saya tadi memang sekilas sudah disampaikan, cuman saya belum dong Pak, belum mudeng. 2 tahun bisa umroh itu, ini paralelnya gimana itu loh Pak? Itu kan di total cuma 7 juta berapa itu Pak ya? Itu tolong dispesifikan, nanti kan kita juga membawa jamaah itu loh Pak. Jadi kita biar tahu ilmunya, penjelasannya kayak apa. Itu yang pertama. Ini kan program memang secara legal formal sudah resmi ya, tapi orang itu kan tanda tanya kok 2 tahun dengan 10.000 bisa umroh. Ini satu hal yang membuat orang itu bingung ya. Ini tenan apa orang, kok jangan-jangan utang, kok jangan-jangan gitu loh Pak. Karena banyak orang itu yang
arahnya tuh paling diutangi dulu, paling nanti riba, paling nanti hal-hal yang mungkin tidak secara syariat dibenarkan. Padahal ini secara real tadi tidak seperti itu. Itu dulu, tolong dijelaskan dulu Pak. Terima kasih. Baik, ya. Terima kasih Pak Muhammad Soleh ya. Pak Mustafa, izin saya berbagi slide satu halaman bagaimana nabung. Ya, jadi ada dua cara yang tadi Pak Mustafa sampaikan, itu cara yang reguler nabung ya. Tapi saya akan lihatkan cara reguler dulu. 2 tahun bisa berangkat umroh. Nah, ini contohnya. Kalau 10.000 kan 10 tahun ya, 10.000 sehari 10 tahun gitu. Nah, ini Ya. tergantung niat umrohnya mau kapan, Pak. Loh, kok hilang lagi? Bentar. Jadi niat umrohnya mau kapan? Nah, ya, ini ada kotak hitam ya. Mudah-mudahan bisa hilang. Ya. Baik, di sini misal harga umroh 35 juta misalnya gitu ya. Satu travel harga umrohnya 35 juta, rencana berangkatnya 3 tahun ya. Kalau tadi 2 tahun ya tinggal diganti aja nanti ke 2 tahun hitungannya. Ini rencana berangkat umrohnya 3 tahun. Ya, tadi pembukaan rekening bulanannya sudah disampaikan 353.000 satu kali untuk pembukaan rekening saja. Lalu setoran regulernya bulanannya 303.000 per bulan. Ya. Dan tentunya ini adalah setoran reguler yang wajib tiap bulan Bapak Ibu setorkan. Namun apabila ada kendala di bulan-bulan tertentu, misalnya nggak setor, tidak ada denda, tidak ada penalti, tidak ada potongan terhadap tabungan Bapak Ibu ya. Terusnya, nah ini di luar reguler yang wajibnya, sunahnya lah ya, itu Bapak setor top up 700.000 untuk bisa ke 35 juta di 3 tahun gitu ya. Jadi setoran bulanannya itu 1.003.000. Kalau yang 3.000 tadi udah jelaskan untuk biaya virtual account dari Bank Syariah Indonesia ya. Jadi masih kalau dengan 1 juta per bulan ini menyisihkan uang 35.000 per hari. Jadi ini kalau contoh perhitungan yang harga umroh 35 juta dan niat umrohnya di 3 tahun ke depan gitu ya. Ini contohnya, jadi per bulannya bukan 300.000. Kalau per bulannya 300.000 ya nggak akan cukup. Tentunya harus 1 juta per bulan. Lalu misalnya nabung haji bagaimana? Nah, ini misalnya harga haji plus itu 250 juta. Rencana berangkat 7 tahun. Ya, atau haji plusnya yang 7 tahun ke depan harganya 250 juta misalnya. Ya, pembukaan rekeningnya contohnya saya ambil yang tahunan. Mau yang bulanan silahkan. Ini contoh saya ambil yang tahunan. Jadi udah 1 tahun keuntungannya itu 1 tahun sudah terproteksi asuransi jiwa syariah ya. Jadi nggak ada kewajiban bulanan sebetulnya. Ya, pembukaan rekeningnya tadi udah disampaikan 3.653.000 kalau yang tahunan ya. Dan ini kewajibannya kalau yang tahunan adalah setahun sekali 3.600.000 tiap tahun gitu ya. Namun karena kita mau mengejar setoran top up bulanan atau nabung bulanannya senilai 3 juta rupiah per bulan. Ya, jadi menyisihkan uang 250.000 per hari kalau mau berangkat 7 tahun lagi dengan harga haji 250 juta. Ini adalah contoh. Ya, ini adalah dibandingkan kita menunggu tadi sampai ada yang 20 tahun, 30 tahun untuk haji reguler. Kenapa tidak kalau sanggup ya 250.000 per hari ya kita sisihkan ya. Mau tiap hari disetorkan 250.000 pun boleh ke tabungan ikhtiar umroh ini karena minimal setoran itu hanya 50.000 ya, minimal setorannya 50.000 ya, dan maksimal setoran itu 25 juta kalau nggak salah, mungkin Pak Mustafa bisa koreksi. Nah, ini adalah cara pertama untuk bisa berangkat umroh dan haji ya dengan cara menabung biasa. Nanti cara keduanya Pak Mustafa akan lebih dahsyat lagi hasilnya ya, dengan cara kita bermitra menjadi mitra pemasar dari tabungan ikhtiar umroh. Dari komisinya bisa untuk berangkat umroh dalam waktu secara matematis 1 tahun, secara matematisnya gitu. Namun kan nanti ada ya cara Allah beda lagi gitu ya. Itu mungkin Pak Muhammad Soleh. Pak ya, jadi mohon maaf Pak, itu berarti kan Ya. ada tambahan-tambahan yang lain tuh Pak ya. Jadi bukan 10.000 berarti Pak ya.
Di kelihatan tadi Ya, ada 700.000 kan begitu. Jadi intinya kan memang itu dari pribadi kita, ikhtiar kita sendiri, bukan paralel kayak misalnya nabung yang punya channel 3 orang di bawah kita, kemudian dua-duanya, apa tiga-tiganya tadi itu juga nabung, nanti ada poin-poin tertentu. Enggak begitu, Pak ya. Yang saya tahu begitu, sekilas oh penjelasannya. ya, ya itu cara keduanya Pak. Jadi ini Oh, cara cara keduanya. pertamanya. Nah, ini kan Ya, cara yang pasif, kita hanya nabung saja, ya. ya, Yang ya, tadi ya. Pak Mustafa Muhammad. Nah, ini cara Iya. yang pasif, kita nabung saja. Kalau cara aktif, kita ikut bersiar, ngajak orang untuk nabung di sini, kita dapat komisinya. Ya mungkin Pak Mustafa bisa langsung ke cara aktif, Pak, dijelaskan masuk ke sesi ketiga. Baik, ya. Jadi kita belum masuk ke semuanya Pak Yos nih. Tapi mungkin sudah Penasaran, Pak. bersemangat ya Pak Soleh. Baik Pak Ya, Soleh, ya, Masya ya. Allah ya. Ini jujur Pak tadi Ya, memang belum kita sampaikan Pak Soleh ya. ya, Terus ya. kemudian sebenarnya secara redaksi penawarannya adalah insya Allah ya berpeluang tahun pertama gratis umroh, tahun kedua gratis haji. Nah tentu memang seperti yang tadi disampaikan di awal, dengan kita melihat fakta bahwa haji reguler semakin tahun ya harganya ataupun biaya pelunasannya semakin mahal, biayanya semakin mahal. Kemudian yang kedua adalah masa tunggu haji yang tentu semakin tahun semakin lama, semakin panjang masa tunggunya. Jangan sampai kita hanya mengikuti yang reguler, kita harus ikut satu program percepatan umroh dan haji. Nah, memperkenalkan ini sesi ketiga langsung, saya izin Pak Buce ya, langsung sesi ketiga, karena waktu juga Ya Pak. sudah Ya betul cukup Pak. baik. Langsung. Tapi sebelumnya kami sampaikan bahwa program kita ini program yang menarik, program yang revolusioner, yaitu satu kepastian dua pilihan. Kepastiannya adalah insya Allah ya dengan ikut program ini maka diazamkan ke Baitullah. Baik itu melalui berangkat langsung ya dengan kita sehat alhamdulillah ya atau kita bisa berangkat ataupun memberangkatkan ahli waris atau keluarga tercinta dengan kemudian nanti kita akan dibadal umrohkan ya atau dibadal hajikan dan mendapatkan nilai tabungan dan bagi hasil syariah ya setiap bulannya atau ya dua pilihan. Mohon izin Pak, Mm-mm. ini gambarnya kalau di saya kehapus sebagian, mungkin bisa di keluar dulu masuk lagi. Oh gitu ya. Takutnya ada yang kepotong gitu. Nanti ada yang Nah, ini mungkin bagi yang baru hadir mohon izin sudah Pak Buja sudah kelihatan semuanya? ya, Itu ya garis-garis kepotongan. apa ya, Pak ya? Kok ada Ya. garis-garisnya ya? Ya ini memang ada ini Pak apa kayak kursor ya saya Tapi bikin. tapi nggak apa-apa, ini lebih kecil gitu. Kalau yang tadi agak besar, takutnya ada redaksi yang terpotong, nggak kebaca sama audien gitu. Ya, nggak apa-apa, Pak. Lanjut, Pak. Sebentar. Sudah kelihatan lagi? Blank, Pak. Kalau Oh, di blank saya ya. blank. Ya, Ya, diletakkan yang ini aja yang nggak kelihatan tulisannya itu, Pak. Ya Biar ini baik ya. Sudah kelihatan lagi? ya udah Pak, lanjut aja Pak. Waktu Pak. Lanjut, Ini lanjut dulu sore ya. soalnya. Ya. Baik. Semoga bukan karena ini nih apa kuota ini ataupun kecepatan data ya. Nah, ada satu kepastian dua pilihan tadi ya. Satu kepastian ya ketika program ini tentu kita mendapatkan satu kepastian di azaman ke Baitullah, insya Allah seperti itu. Kemudian ada dua pilihan. Pilihannya kita mau pasif saja silahkan. Artinya tidak ada yang dirugikan. Kalau pasif nanti saya rugi. Saya kalau nggak aktif jualan kan ada ya satu program. Kalau kita nggak jualan ya udah berarti ya produk kita ya jadi mungkin kena expired dan segala macam. Tapi ini enggak. Ini adalah satu hal yang luar biasa di mana ketika kita pasif pun tetap untung. Itu tadi dengan tetap menabung saja. Nanti kita dapat bagi hasil syariah. Ketika kita sudah cukup uangnya maka kita berangkat ya. Dan tentu ada proteksi syariahnya. Atau pilihan yang kedua yaitu aktif. Kita ikut mensiarkan, kita ikut mereferensikan. Inilah program percepatan umroh dan hajinya. Ya, tentu kita harus perjuangkan supaya tadi apa? Supaya jangan sampai kita pas berangkat haji nanti sudah usianya di atas 60 ya, sayang sekali. Ya, karena ini adalah satu ibadah fisik juga. Lalu apa sih keuntungannya ketika kita mau mensiarkan di program ikhtiar umroh ini? Ya, tapi sebelumnya saya sampaikan ini adalah satu hal yang revolusioner di mana program kita adalah masuk ke dalam produk digital.
Ya, perbedaannya apa dengan produk fisik? Yang pertama adalah jika produk fisik tentu harus punya izin SIUP-L karena ada distribusi barang dan akhirnya tentunya dinamakan MLM. Tapi produk kita adalah produk digital atau produk keuangan syariah, ya, di mana produk kita adalah produk yang tanpa izin SIUP-L, tidak perlu izin SIUP-L karena bukan MLM. Kemudian ketika produk fisik harus jualan baru kita untung, ya. Kemudian di program kita hanya sharing-sharing saja, niat kita untuk menolong. Tidak perlu stok, tidak perlu packing, tidak perlu ongkir, dan tidak ada inden. Jadi ketika produk fisik biasanya booming ini produk, banyak yang minta, banyak yang ikut, ya. Kemudian akhirnya pabrik tidak bisa mengikuti permintaan, ya. Akhirnya terjadi inden. Di kita nggak ada inden-indenan, ya. Tidak ada expired date juga dan tentu tidak ada cutting price. Ini menjadi sebuah momok bagi orang yang menjual produk fisik, yaitu di mana ketika ada di marketplace selesai sudah, ya. Kita akan bertemu dengan satu keadaan di mana Pak itu di satu marketplace ini harganya sekian, ya, kita di sana nggak ada. Nah, ada hal yang penting sebelum saya sampaikan peluang usahanya atau peluang bagaimana kita bisa umroh di tahun ini dan haji di tahun depan. Yang pertama adalah penjelasan program ini harus dilakukan secara sempurna, secara utuh. Yang kedua, potensi dan proyeksi peluang usaha ini dilarang atau tidak diperkenankan dijadikan status medsos. Jadi jangan sampai kita memberi iming-iming, dapat mobil, dapat potensi reward sekian, jadiin status, tidak boleh. Kemudian yang ketiga, anggota KIS hanya berakad dengan PT KIS saja. Kemudian yang keempat, setiap ujroh didapatkan dari hasil kerja keras kita, hasil siar kita, atau hasil pembinaan terhadap mitra atau komunitas kita. Kemudian dilarang adanya unsur pemaksaan, kemudian dilarang menjual impian dan kesuksesan. Artinya apa? Pemaparan tentang proyeksi keuntungan ini di sesi setelah kita sampaikan programnya dulu. Ya, tidak ujuk-ujuk langsung menawarkan keuntungannya ataupun bisa dikatakan iming-imingnya lah. Jadi harus paham dulu terkait programnya dulu. Nah, bagaimana supaya kita gratis nabungnya? Yang pertama adalah dengan cara kita siar pada 5 orang, ya. Maka kita akan mendapatkan 20% dari setiap mitra ataupun peserta yang kita siarkan. Nah, tadi jika tahunan kontribusi pesertanya adalah kita mendapatkan 720.000 atau 20% dari 3.600.000. Jika bulanan maka 60.000. Artinya kita jika siar 5 orang maka 5 kali 60.000. Maka selamat tabungan umroh Anda gratis di tahun pertama. Ya, tahun kedua Rp10.000 per satu peserta, ya, seperti itu. Nah, kemudian juga ada kesempatan kita mendapatkan gaji bulanan atau royalti, ya, atau bisa dikatakan kita bisa akan mendapatkan satu komisi royalti dan reward. Dan kita lihat potensinya Bapak Ibu. Nah, caranya gimana? 3 langkah saja. Langkah pertama adalah dengan cara kita ikut program ini. Langkah kedua kita siar. Langkah ketiga adalah dengan kita bantu 5 orang tadi supaya gratis juga di bulan berikutnya. Seperti itu Bapak Ibu, ya. Jadi 3 langkah saja, ya. Pertama kita ikut, kedua kita siar kepada 5 orang dan syukur-syukur dan alhamdulillah bisa lebih dari 5. Kemudian bantu 5 orang itu di langkah ketiganya supaya mereka juga gratis, ya, nabungnya. Supaya kita nanti dapat royalti ini nih. Nah, kita lihat ternyata duplikasinya dengan duplikasi 5 bantu 5, ya, dan ternyata di minggu saja nih, bulan ke-8 atau bulan ke-7 pun sudah bisa mendaftar haji tanpa antri nih, ya, 171 juta. Karena di bulan kedua dapat lagi kalau toh sudah tidak ada perkembangan peserta lagi. Lalu kemudian di bulan ke-8 757 juta. Dan di bulan ke-10 ternyata 37,8 miliar. Ini kalau semua terjadi duplikasi sempurna. Mari kita lihat potensi-potensi kegagalannya. Gagal yang paling sangat-sangat besar yaitu 99%. Artinya tidak semua orang bisa ngajak 5. Kita lihat potensinya, ya. Di bulan ke-10 gagal 99, 1% berhasil, maka masih punya potensi 378 juta per bulan. Insya Allah, ya. Kuncinya apa? Istiqomah dan duplikasi tadi, 3 langkah tadi. Kita ikut, kita share 5 orang, kemudian bantu 5 orang tersebut di langkah ketiganya supaya mereka gratis nabungnya. Dan duplikasikan. Oke? Cuma 3 langkah. Apakah kita nyari lagi di bulan kedua? Enggak. Bulan berikutnya kita bantu. Kalau mau lagi ya tahun berikutnya baru kita closing lagi 5. Tapi dengan istiqomah, ya. Konsisten, disiplin. Dan Masya Allah, ya, kita lihat
manfaat dari 38 juta 37,8 miliar ini sangat besar sekali. Ya, bisa untuk daftar umroh dan haji tanpa antri gratis ya, tentunya program pelunasan hutang, dan masih banyak lagi, terutama juga untuk meninggalkan keluarga kita, anak kita dalam keadaan kuat ya, karena ada sebuah dalil yang kita harus ikuti ini, bila kamu tinggalkan ahli warismu kaya itu lebih baik daripada kamu tinggalkan mereka dalam keadaan miskin dan menjadi beban orang lain. Simpanlah sebagian hartamu untuk kebaikan masa depan kamu, karena itu lebih baik bagimu. Hadis riwayat Bukhari. Itulah pentingnya perencanaan keuangan darurat. Inilah tabaru, inilah ikhtiar umroh ya Bapak Ibu. Nah, ada dua langkah berikutnya tadi ya, karena kita juga punya program baru namanya program ta'awun. Itu pun sama ya, tapi yang ta'awun ini adalah tidak ada nilai tunainya di akhir tahun ya. Jadi hanya tabaruk saja, 200.000 per tahun ya. Nah, ketika siar program ta'awun ini Pak Muhammad Soleh ya, kita lihat, atau Pak Khalid ya, Pak Khodirin, Coach Khodirin. Ya, komisi afiliasi ketika kita siar ta'awun berdaya, maka 20.000. Kemudian untuk ujroh pengembangan tim siarnya atau pasangan 10.000 per pasang dengan sama-sama yang ta'awun berdaya ini. Lalu kemudian dari reward prestasi. Ini juga ada kesempatan kita untuk mempercepat umroh dan haji. Mari kita lihat. Ketika kita kembangkan juga program yang ta'awun berdaya. Kalau ini kecepatannya mingguan, kita bisa mingguan ya. Di mana ketika kita syiar kemudian membangun tim syiar yang ta'awun berdaya, total ada 50 peserta dan 25 pasang ya di kiri dan di kanan, kita dapat reward 1 juta rupiah. Kemudian 100 kiri 100 kanan, ini polis ya, bukan orang. Orang bisa ikut 3 polis, silakan, maksimal 4 polis dari satu NIK ya. Kemudian motor listrik 500 pasang. Nah, ini umroh gratis 1.250 pasang. Kemarin kita hitungan simulasi dengan Ustadz Pak Kiai Haji Andi ya, yang punya Al-Kafi di Sukoharjo. Ayo Ustadz, ini punya satu sekolah, maka udah bisa umroh gratis ya. Ketika satu sekolah punya 1.500 siswa atau pesantren ya, maka dua pesantren aja sudah bisa tuh Ustadz atau Pak Haji berangkat ke Baitullah, plus ya umroh gratis ya, plus dapat motor listrik, dapat tablet, plus logam mulia. Dan itu pun insya Allah lebih ya, bisa buat dapat uang saku. Yang lebaran mau dapat mobil ya, bisa dengan cara ini Bapak Ibu ya, 5.000 kiri 5.000 kanan atau 5.000 pasang 125 juta. Atau ingin punya rumah baru ya, 17.500 pasang 600 juta. Atau misalkan mau mobilnya di 600 juta juga boleh. Nah, mari kita lihat bagaimana cara cerdasnya untuk bisa mencapai itu semuanya ya. Hitungannya adalah mingguan. Ajak 2, bantu 2, paket family atau 3 polis. Mari kita lihat hitungannya. Jika Anda ajak 1 di kiri, 1 di kanan, masing-masing 3 polis, maka ada 3 kiri, 3 kanan. Lalu bantu 2, orang yang sudah kita ajak, kita siarkan, bantu mereka supaya bulan berikutnya dapat 2-2 masing-masing. Yang masing-masing ambil paket family. Ya, 3 kali 2, 3 kali 2, 6. 6 kali 2 kali 6, 12, dan seterusnya. Ternyata di minggu kelima sudah mendapatkan reward logam mulia senilai 1 juta, 25 pasang. Kemudian minggu ke-7 sudah dapat tablet Android. Minggu ke-9 dapat motor listrik. Minggu ke-12 alhamdulillah sudah dapat mobil. Yang minggu ke-11 ya insya Allah, minggu ke-10 malah sudah umroh gratis insya Allah ya. Bisa Ramadan nanti berangkat umroh di sana Masya Allah. Dan punya uang saku, karena totalnya kan 35 juta plus 17,5 tambah 3,5 tambah 1 juta Masya Allah. Bahkan bisa berangkat dengan istri tercinta ya. Dan seterusnya Bapak Ibu. Ini dengan cara mingguan saja kerjanya. Yang setiap hari siar 2 orang pakai ta'awun. Insya Allah ada 2 orang ya yang gabung ya, itu qadarullahnya, sunatullahnya ya. Dapat 2 kiri 2 kanan yang masing-masing ambil 3 polis. Insya Allah di minggu ke-10 sudah bisa berangkat umroh gratis Masya Allah. Terima kasih Bapak Ibu. Silakan hubungi orang yang mengundang Anda untuk proses berikutnya. Segera take action. Untuk Pak Haji Andi, tanggal 19 butuh hadir saya atau Pak Buca, boleh nanti ya, bisa kontak-kontak. Demikian Bapak Ibu ya penjelasannya, semoga bisa membantu Bapak Ibu untuk bisa segera hadir ke Baitullah, dan tentunya untuk bisa hadir harus berjuang sesungguh-sungguhnya. Dan Masya Allah ya, semoga yang sore hari ini hadir bisa segera ya tahun ini umroh, dan tahun depan
haji. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Silakan Pak Buja untuk dimulai Ya. tanya jawab sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Silakan Tanya coach. lagi nih, Coach. tanya lagi. Boleh. Itu mengenai yang tahun, itu kan berarti yang 200.000 per tahun itu kan satu polis. Satu polis itu adakah nilai basicnya polis atau hanya sebagai ini apa nanti ada klausul polis atau gimana? Itu yang pertama. Kemudian yang masalah reward. Reward tadi kan dari sekian-sekian dapat sekian, sekian dapat itu nanti akan terhitung akumulasi ya sampai nanti terbentuk namanya sampai umroh gratis atau sampai dapat mobil. Itu walaupun yang 99 mungkin berapa itu dapat namanya logam mulia udah diambil, kemudian berkembangan terus nanti akan saatnya dapat tahap berikutnya itu berlaku otomatis walaupun udah diambil ya. Itu yang kedua. Yang ketiga ini untuk materi untuk yang slide yang untuk terbaru ini apakah sudah ada di tool materi ikhtiar umroh? Itu saja, terima kasih. Siap. Baik, langsung Pak Buce ya, karena waktu ya. Yang pertama terkait dengan apakah ada bentuk polisnya? Ada Pak. Nanti tapi bentuknya adalah ta'awun card ya. Ta'awun card. Nanti setiap kita aktivasi ta'awun card, nanti akan muncul ta'awun cardnya di dashboard kita ya, di home ya, di awal ketika kita login ya. Boleh dicoba Coach Hodirin ya, nanti segera action ya. Tapi untuk yang pro ini masih diupdate, tapi insya Allah ada juga Pak Yos ya, ada nanti apa namanya ikhtiar pro cardnya juga ada. Jadi ada nanti di belakangnya pun ada terkait ketentuan-ketentuan apa namanya ta'awun cardnya seperti itu. Oke, lalu yang kedua kaitannya dengan reward itu nanti sifatnya akumulatif Pak. Akumulatif artinya ketika sudah mencapai tahap 1 logam mulia, nanti tahap kedua nanti akan ada dapat lagi tinggal nunggu sisanya berarti ya. 32525 berarti tinggal 7575 ya sisanya. Untuk mencapai motor berarti motor juga dapat, tablet dapat, apa namanya emas dapat. Seperti itu Coach Hodirin. Akumulatif sifatnya. Kemudian yang ketiga masalah materi nanti bisa minta ya ke Bu Kartika untuk materi yang sore hari ini gitu Coach Hodirin. Nanti Pak Buja juga bisa upload di toolsnya seperti itu. Gitu Coach. Ya, terima kasih. Ya. Insya Allah. Ya ini panasnya di sesi akhir ini. Pak Yas, Insya Allah. Wah ada Mas Arief. Assalamualaikum Mas Arief. Baru masuk ini. Masya Allah. Ya Mas Arief kemarin datang di Bogor nih. Silakan Mas Arief. Izin bertanya boleh? Boleh Mas Arief. Masih ada waktu nggak? Masih. Siap. Ya Coach, terima kasih ya. Tadi saya ikutin luar biasa ya. Ini sebenarnya bulan ke-17 saya kenal ikhtiar umroh. Cuman baru bergabung lagi nih ya. Ya siap. Nabung 17 bulan nih. Apa lagi Pak? Bulan 12 Pak. Iya, Coach ini tadi saya kan belum update ya. Ternyata ada program ikhtiar pro gitu ya. Ada ta'awun dan segala macam. Boleh nggak Coach dijelaskan kembali ya? Karena saya belum update terkait itu ya. Perbedaan dengan program yang mungkin sudah kami ikuti itu seperti apa? Itu yang pertama. Terus yang kedua, Coach tadi di slide ta'awun itu ya. Yang terakhir itu kan ada sistem apa aja 2 bantu 2 gitu Coach ya. Tapi itu di bawah itu ada tulisan itu di reset akhir 31 Desember itu maksudnya apa Coach ya? Baik. Itu aja Coach, terima kasih Coach. Ya. Nah, ini ya, Pak Buja kalau menjelaskan semuanya Pak Buja. Ya, mohon izin. Baik, singkat saja. Kita sebenarnya munculnya dua program tambahan ini hasil diskusi kami dengan salah satu guru kami dari DSN MUI yang kebetulan memang beliau fokus dan spesialisasinya di PLBS ya, penjualan langsung berjenjang syariah. Jadi ada diskusi kami dengan beliau, ada salah satu perusahaan yang menurut pemahaman kami sebelumnya bahwa
bukankah konsep seperti ini tidak diperkenankan? Ini ada satu bentuk goror ya, saya bilang ada ketidakjelasan dan juga maisir ya. Saya sampaikan alasan saya kenapa saya mengungkapkan demikian. Tapi ternyata dari sisi orang-orang di DSN MUI terkait concern di PLBS ya, memang beliau yang bagian mensertifikasi halal beberapa perusahaan PLBS ya. Lalu beliau menyampaikan sebenarnya tidak ada masalah dengan satu ujroh pasangan, kemudian dengan reward, selama ada ini berkaitan dengan sesi berikutnya ya tadi atau pertanyaan berikutnya, yaitu adalah riset ya. Jadi ketentuan yang apa namanya diperbolehkan dengan ujroh tersebut, maka boleh dibuat seperti itu asal ada masa riset 0 ke 0-nya. Jadi harus ada masa tutup buku. Riset itu adalah satu bentuk tutup buku yang di situ sudah jelas hak perusahaannya selesai dan hak ujroh kepada leader yang sudah mengejarnya pun selesai. Maka akan dimulai lagi. Tapi dimulai lagi di tahun berikutnya. Nah, cuman risetnya apakah harus tahunan? Tidak. Ya, maka dari itu mungkin akhirnya di awal tahun ini saya juga mungkin belum update untuk yang apa namanya untuk update yang slide hari ini. Maka risetnya setelah saya hitung kemarin simulasikan dengan kondisi saat ini, itu insya Allah direset di 3 tahun berikutnya Pak Arif. Jadi nanti belum saya update. Jadi Pak Buca, jadi ini ada kesempatan untuk riset reward itu masih sampai di tahun ketiga, masih bisa. Gitu insya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Tapi pada prinsipnya memang harus ada masa reset. Harus ada masa reset. Ya, karena memang tentu supaya tadi haknya jelas. Hak ujrohnya jelas, hak rewardnya jelas, hak perusahaannya jelas. Sudah selesai tutup buku. Maka sisanya berapa? Tapi dari sisa itu nanti saya akan rencanakan untuk dijadikan satu tabaru, ya tabaru atau deposito syariah yang itu akan menjamin menggaransi ujroh pasangan dan ujroh reward. Misalkan saya kunci 5M, 5 miliar nantinya ya. 5 miliar itu tentu akan dapat bagi hasil untuk supaya mengkolateral ujroh pasangan dan ujroh reward seperti itu. Dengan 5M hitungan saya kemarin kurang lebih ya mungkin bisa mendapat ya kurang lebih sekitar 25 jutaan, itu pun ketika pasangan segitu masih bisa untuk membalanskan lah per hari per bulannya gitu. Seperti itu. Gitu Mas Arief. Lalu kemudian untuk paket yang Ikhtiar Pro dan Ta'awun Muda ini memang ya tadi setelah kita evaluasi Pak Buce dan rekan-rekan kemarin ya para leader itu kayaknya kok butuh percepatan ya. Dan saya juga terngiang-ngiang apa yang disampaikan Mas Arief. Ini kurang nendang kayaknya komisinya kurang lebih gede lagi nih kayaknya nih gitu kan. Itu Mas Arief ya. Jadi memang untuk yang Ikhtiar Pro dengan kita start 1 juta itu ujroh afiliatnya atau ujroh siarnya atau ujroh sponsornya adalah 100.000 plus 60. Jadi memang di awal 1 juta di Ikhtiar Pro. Nah, ada ujroh pasangan atau pengembangan tim siar 50.000. Kemudian ada reward sendiri untuk yang Ikhtiar Pro dan Ikhtiar Pro ya. Jadi harus ketemu Ikhtiar Pro dan Ikhtiar Pro. Ya, tapi untuk bulan berikutnya, jadi yang 1 juta itu sudah termasuk membuka rekening bulan pertama. Jadi 353-nya termasuknya. Jadi 1 juta udah termasuk 353. Jadi dia tinggal nabung ikhtiar umrohnya 303 terus seperti itu. Tapi diawali dengan 1 juta. Itu yang Ikhtiar Pro ya. Tapi di satu ID yang sama. Jadi bukan berarti kita daftar lagi terus ada nambah ID lagi. Kita tinggal upgrade ID kita untuk ikut yang Ikhtiar Pro. Karena syarat untuk kita dapat ujroh yang Ikhtiar Pro kita juga harus Ikhtiar Pro dulu. Itu syaratnya. Kita upgrade nih ya. Jadi kalau yang sudah punya Ikhtiar Pro berarti upgrade 650.000. Seperti itu Mas Arief. Okay. Oh, dengan upgrade berarti ada ujroh yang berbeda gitu Ustaz ya? Betul. Tapi upgrade-nya 650.000 saja, bukan 1 juta. Karena kita Mas Arief kan sudah ikut yang Ikhtiar Umroh. Ya. Tadi dengan upgrade berarti ada tadi tambahan 100.000 gitu ya. Setiap kali ada baru ya. Betul. 60.000. 100.000 karena 60.000-nya kan dari Ikhtiar Umroh nantinya itu sebenarnya. Oh ya. Ya. Jadi kalau yang upgrade 650 akan ada ujroh buat sponsornya 100.000. 100.000. Betul. Tapi kalau orang baru yang 1 juta kita dapat 100.000. Ketika sudah aktivasi yang Ikhtiar Umroh dapat lagi 60. 160 berarti totalnya ya? Betul, 160. Pasangannya 50.000. Rewardnya ada lagi. Nah, untuk yang 1 juta ini memang kemarin ada beberapa teman-teman dari PT sebelah yang ingin paket yang 1 juta sebenarnya.
dari PT yang penghemat bensin sebelumnya, begitu. Begitu Mas. Ada captive yang sekarang. Nah, insya Allah nanti untuk siar yang Ikhtiar Pro ini hari Rabu kita siarnya. Zoomnya hari Rabu Itu nanti. diagramnya bisa ditampilkan Pak Mus. Boleh. Siap. Ini ada Untuk teman-teman Solo yang untuk acara tanggal 19 ini hadir di Zoom ini semua nih Ustaz. Masya Allah. Ini ada Ustadz Soleh, ada Mas Eka Purnama, ada Mas Ustadz Ahmed Safari, Masya Allah. sama Ustadz Kowi ini hadir semua ini. Baik. Pak Mus nanti tanggal 19 bisa nggak nih? Siap, dengan senang hati. Ya, ini nanti semua dari timnya Ustadz Soleh ini yang hadir di Zoom ini ada. 40 orang itu dari Ustadz Soleh itu. Baik. Hadir Ustaz. Alhamdulillah. Baik ya, ini izin saya share screen untuk yang sudah izin Pak Yos ya, buka ID-nya. Sudah tiga-tiganya Pak Yos ini. Pak Yos, izin. Siap. Lanjut. Nah, beliau sudah aktivasi. Jadi untuk ID-nya, beliau sudah ikut yang ikhtiar ya ta'awun, ya nanti akan dapat ta'awun kan seperti ini Pak Soleh. Nah, ini juga link referral plan E-nya belum muncul ya Pak Yos ya, mohon izin. Ini memang untuk yang Ikhtiar Pro Mas Arief ya dan rekan-rekan yang lain itu baru kita mulai tahun ini juga nih Januari ini. Jadi beberapa masih dalam tahap pengembangan. Nah, kemudian nanti untuk reward tahun ada muncul juga seperti ini reward saya. Nah, wih, Masya Allah, udah 12 kiri, 7 kanan nih. Ini muncul ya. 12 kanan. Lalu yang reward Ikhtiar Pro juga sudah muncul ketika sudah kita aktivasi Ikhtiar Pro-nya. Nah, ini masih 0 kiri, 0 kanan. Untuk yang Ikhtiar Pro-nya. Oke. Nah, bagaimana nanti saat kita mau aktivasi yang paket yang ta'awun? Yang pertama tentu harus pesan serial ta'awun ke admin. Lalu kemudian nanti tinggal setelah punya serial daftar ta'awun. Ya, nanti pilih data diri sendiri misal ya. Nah, nanti ketika sudah punya stok serial aktivasi, punya serial di sini. Nah, serial pun bisa dipindah ya ke ID mana gitu bisa. Gitu. Sinyal ini. Lalu untuk yang Ikhtiar Pro juga sama. Kita pesan serial. Jadi bentuknya adalah serial bukan VA ya. Sekali lagi bukan VA. Kalau yang Ikhtiar Pro dan Ta'awun bukan VA. Tapi punya serial aktivasi. Oke. Pilih data. Setelah daftar Ikhtiar Pro diri sendiri. Artinya ini bisa untuk orang ya. Ketika kita punya orang tua yang usia masih di bawah 64, saran dari kami daftarkan orang tua ya. Dan untuk yang Ikhtiar Pro santunannya adalah 5 juta rupiah. Yang Ta'awun 2,5 juta ya. Seperti itu Bapak Ibu. Begitu mungkin Pak, mungkin organisasi seperti ini, struktur tim CR, ini punya Pak Yos. Nah, ini nanti akan muncul paket C dan paket C, berarti ini paket yang Ikhtiar Umroh ya, seperti itu. Ini adalah pertumbuhan tim CR, kemudian ada pertumbuhan mitra CR dan segala macam, sangat transparan semuanya ya. Begitu Bapak Ibu. Nah Pak Yos ini. Tanya Ustaz. Boleh. Ya, berarti pertama 3 program ini dalam satu ID yang sama gitu ya? Betul sekali. Oke. Terus nanti placement di dalam struktur organisasi 2 jalur ya Ustaz ya, bukan? Ya 2 jalur, tetap 2 jalur. Dari juga 2 jalur. Cuman kan nanti ketika kita memang hybrid ya, meskipun secara struktur 2 jalur ya atau 2 kaki ya, tapi ketika nanti sponsori kita spillover itu menjadi satu sponsor kita, generasi satu kita langsung. Ya, tetap satu generasi pertama tapi ditempatkan di 2 jalur gitu Ustaz ya. Betul, spillover lah istilahnya. Spillover, oke. Tahun ini pun spillover sangat membantu di bawah kita karena kan tidak mengenal generasi kalau yang Ta'awun dan Ikhtiar Pro ini Mas Arief.
Oh, berarti unlimited ya? Unlimited betul. Pasangannya unlimited ya? Iya betul. Oh, 15 pasang sehari. 15 pasang sehari atau Oh, harian. flash outnya 15 pasang per hari ya? Betul, betul. Titik berarti 4,5 gitu ya? Ya, betul. Begitu, Mas Arif? Oke, sudah 17.28, Masya Allah. Nanti mungkin bisa dilanjutkan ya yang dari Solo, insya Allah nanti saya senang sekali kalau diundang. Ya, Pak, baik para hadirin, mungkin ada satu pertanyaan terakhir atau tanggapan terakhir, silakan. Kita 2 Yos, menit lagi mungkin akan. Pak Yos. Assalamualaikum Pak Yos. Waalaikumsalam. Ya, Waalaikumsalam. Bapak. Ini minta testimoni ya barangkali ya. Boleh, silakan Pak Yos. Yang jelas Bapak dan Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menjelang maghrib ini Pak Arif senior kayaknya ya. Duluan daripada saya gabung kayaknya ya, Pak Topa. Betul. Yang jelas Pak dan Ibu, Pak Arif, saya mengenal program ini itu ikhtiar umrah dulu dari statusnya Pak Tofa. Karena kami berteman ya, itu gunanya teman. Jadi perbanyaklah teman. Nah, saya beruntung sekali untuk mendapatkan informasinya. Kenapa Bapak dan Ibu? Pasti semua kita itu ingin kabarullah termasuk saya. Dan tidak semua bisa ada uang cash. Betul ya? Tidak semua ada uang cash. Termasuk saya pegawai negeri, gajinya tentu ditabung. Dengan niat menabung seperti itu, ya nabung biasa, pakai. Ya. Nah, setelah saya tahu ini, saya tanya ke Pak Tofa, ini asuransi nih Pak Tofa. Kalau saya haram, saya bilang. Mohon maaf Bapak Ibu ya. Itu saya bertabayun ya. Bertabayun, saya pastikan. Karena memang ya itulah sistem di kita. Saya pastikan ini akadnya adalah tabaruk syariah dan sudah diawasi oleh MUI, diawasi oleh DSN MUI, dan sudah saya lihat juga video-video dari ustadz-ustadz yang tidak di-share oleh Pak Tofa sih sebenarnya. Saya cari di YouTube banyak ya. Akhirnya saya katakan setelah saya ikut saya ikut Zoom-nya, kemudian saya kebetulan memang ada kegiatan dinas ke Bandung, saya ketemu sekali langsung. Akhirnya Bapak dan Ibu memang tidak terlampau cepat juga, hanya berapa bulan ya, 1 atau 2 bulan, saya bismillah Pak Tofa ikut. Kenapa Bapak dan Ibu saya ikut? Karena itu tadi, karena saya pandainya hanya menabung gitu. Yakinnya dengan menabung, yakin dan tapi Bapak dan Ibu, saya azamkan itu karena memang ingin ke Baitullah Bapak dan Ibu. Ya. Tapi karena saya azamkan, saya tabung setiap bulan, ya saya masukkan juga anak dan istri saya satu istri dan 1 anak saya saat ini ya. Nah, alhamdulillah Bapak dan Ibu karena diazamkan tadi. Adik istri saya, adik kami itu kebetulan dapat hadiah dari perusahaannya. Dia mengajak kakaknya, istri saya, Kak, ikutlah umrah ini hadiah. Pergilah. Paling nambahnya berapa gitu. Masya Allah Bapak dan Ibu. Ya, akhirnya itu 4 bulan Bapak dan Ibu. Ketika setelah saya bismillah untuk menabung ke Baitullah. Dan ketika itu Pak Tofa juga, Pak Yosef coba presentasikan di Zoom kita. Saya pede dan yakin saja Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena memang sudah disiapkan. Nah itu pula yang senangnya di sistem ini. Ya, sudah disiapkan oleh perusahaan. Kita tinggal ikut manut gitu. Dan alhamdulillah Bapak dan Ibu, ketika itu saya sampaikan itu benar-benar momen luar biasa bagi saya menyampaikan. Tahun lalu, tepatlah barangkali ya, bulan Februari, itu masih musim sejuk di Mekah. Ya, bulan-bulan seperti bulan sekarang lah ya penyampaiannya ketika itu. Ya, Tofa, kami berdua akan umroh, Masya Allah. Dan saya yakin itu bukan Allah yang memilihnya. Tapi saya azamkan, saya niatkan. Ya,
Saya pastikan walaupun nanti mungkin tidak dapat hadiah atau apa, 10 tahun lagi pasti saya harus pergi. Tadi ini pahalanya jauh lebih besar, 100 kali sholat 100.000 kali di masjid. Nah, Bapak dan Ibu, itulah barangkali testimoni. Dan kemudian Pak Tova saya kenal orang yang luar biasa ya Bapak dan Ibu, gigih. Dan tentu menjaga yang namanya apa? Kalau berusaha berbisnis itu harus sesuai syariah, harus berkah. Karena itu selalu ditanyakan mengenai sesuatu keberkahannya gitu. Ini sudah ada izinnya atau tidak dan sebagainya. Dan alhamdulillah semua programnya sudah ada izin. Kemudian juga trik-trik dari apa namanya, peluang-peluang yang ditawarkan itu memang visioner gitu loh, ya. Apalagi di tahun di KIS Berdaya ini puncak dari semuanya itu bukan milik Pak Tova gitu, sampaikan, bukan milik pemilik perusahaan. Gitu. Titik yang paling puncak dari semua ini adalah untuk kemaslahatan umat, ya. Dan itu saya sangat yakin sekali, tentu dengan dasar bahwa ingin semuanya menyertakan Allah. Kalau sudah menyertakan Allah, ya saya ikut juga. Jadi ini program ini program yang benar-benar luar biasa. Ya, keuntungan perusahaan itu adalah untuk dipakai bersama. Visinya tahun 2025 ini target. Karena itu Pak Tova itu sebagai CEO ada gebrakan-gebrakan program yang luar biasa supaya lebih cepat lagi mencapai yang namanya visi dan misinya. Baik Bapak dan Ibu, bagi yang belum bergabung sekarang saja take action. Bismillah, kita belajar sambil jalan. Hadiri selalu Zoom-nya. Ya, hadiri selalu pertemuannya. Karena kita, ya tentu, yang namanya program yang tidak kita yang tahu, tentu orang yang tahunya. Harus jelas kesanatnya kemana gitu ya. Harus jelas ke siapa bertanyanya. Bertanya ke orang yang salah, pasti salah juga hasilnya. Baik Bapak Ibu, mari kita berdayakan masyarakat. Ya, berdayakan. Jadi kita cari amal yang sangat banyak dengan menyiarkan ini. Tentunya dengan niat seperti itu, bekerja kita jadi lebih enjoy dan semangatnya adalah semangat akhirat. Terima kasih Bapak dan Ibu, terima kasih Pak Tova. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Pak Yosef Rizal dari Padang ya, mendalam banget kalau udah ngobrol dengan Pak Yosef Rizal. Bapak Ibu udah lewat ya, tentunya udah mendekati azan maghrib ya. Pak Mustafa mungkin ada closing statement silakan terakhir. Cukup Pak Bujo sudah waktu. Tapi mungkin nanti yang masih belum jelas, Mas Arif mungkin kayaknya masih ada pertanyaan banyak ini. Nanti kita Zoom private ya, Mas Arif ya. Kita ada Zoom private nanti kita sharing-sharing lagi. Nanti tinggal dijadwalkan, Masya Allah ya, dan rekan-rekan yang lain. Dan mohon kepastiannya Pak Haji ya, untuk yang Pak Haji Hadi ya, Pak Haji Hadi di Sukoharjo 19 Januari, Insya Allah Bismillah bisa hadir nanti. Nah, itu teman-teman di sini yang dekat Solo atau punya orang yang mau mendapat informasi secara offline tentang program ikhtiar umroh, dari teman-teman sini ada Pak Yosef dan Pak yang hadir di sini. Kalau punya silakan bisa merapat ke Sukoharjo. Siap. Insya Allah. Ya, Pak Haji. Mohon di broadcast lagi di grup ya infonya Pak Haji. Nanti diperbaiki lagi setelah flyernya Pak Haji. Siap. Nanti kita bahas. Siap. Ya, terima kasih para hadirin semua. Mohon maaf apabila ada yang belum terakomodir pertanyaan maupun tanggapannya ya, karena kita mengingat waktu juga. Lalu untuk Ikhtiar Pro, Ibu akan ada materi yang lebih mendalam lagi khusus tentang Ikhtiar Pro. Jadi Bapak Ibu silakan kalau yang belum paham tentang Ikhtiar Pro ya, potensinya dan juga benefit ya bagi peserta penabungnya, hadir kembali di hari Rabu jam malam ya. Apa sore? Malam ya? Rabu. Ya, Rabu malam jam 8 malam ya. Nanti di broadcast informasi undangannya. Dan untuk Ta'awun Berdaya khusus ya, lebih mendalam produk knowledge-nya di hari Jumat malam.
Demikian Bapak Ibu ya isi dari presentasi kali ini. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan mohon maaf karena kesempurnaan sungguh hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kita sudah sampai di penghujung acara kali ini. Terima kasih atas perhatian para hadirin semua. Semoga kita dapat berjumpa kembali di kesempatan lain. Ya, kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, mohon pamit. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Semoga esok hari lebih baik dari hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya, Pak Mustafa. Jamaah. Sampai jumpa di Zoom. Panji. Oh ya, maaf, ada beberapa undangan yang sudah masuk tapi tidak dimasukkan ke sini. Setiap Zoom nanti ada, mungkin Bapak Ibu, kok undangan saya nggak masuk-masuk gitu ya, ada pertanyaan, itu di ruang tamu Zoom, itu numpuk ya undangan-undangan yang tidak bisa masuk karena kita batasi ketika sesi pertama selesai sudah ditutup untuk masuk ke Zoom supaya tidak salah paham. Kalau udah sesi pertama lewat berarti nggak ikut penjelasan, nanti salah paham ya untuk ikut sesi keduanya. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, ada yang beberapa yang tidak masuk ya. Mohon dimaafkan. Ya, silakan Pak Panji. Mari kita mulai niat mulia, menggapai mimpi ke tanah suci sana. Ikhtiar umroh bantu wujudkan asa, langkah kecil jadi berkah besar selamanya. Hari demi hari semangat menyala, berjuang dengan doa dan usaha. Tiada yang mustahil, Allah yang kuasa. Tabungan berkah, doa bersama. Tabunglah semangat jangan pudar, himpun harapan bersama sabar. Ikhtiar umroh jadi jembatan menuju Baitullah penuh impian. Langit biru seru panggilan jiwa, kabahkan hati dengan